Cek cek, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Hadi. Ya, Sangat jelas suaranya. Waalaikumsalam. Siap, Mas Haji. Ini terima kasih ya buat sobat-sobat semuanya. Setelah kita libur Hard Talk eh, beberapa malam kemarin, malam ini kita bertemu kembali. Alhamdulillah di episode ke-30 kita udah kedatangan narasumber yang eh, paten banget ya. Malam ini kita akan membahas tentang persiapan dan tentang uji kompetensi keahlian itu dengan Mas Dedi Syamsuddin. Mas Dedi udah hadir di eh, Zoom kita malam ini. Selamat malam Mas Dedi. Halo Mas. Halo, selamat Halo. malam. Mas. Suara Sehat gua Mas. kedengeran nggak? Kedengeran Alhamdulillah. Mas. Jernih banget. Oke, terima kasih buat Mas Dedi yang udah eh, menerima inviting saya untuk membahas soal UKK. Sebelum kita mulai, kita screenshot bareng dulu ya. Buat sobat-sobat boleh ngidupin kameranya dulu. Yang bisa hidupin kamera boleh. Waalaikumsalam terkenal Mas. Ya Bu Evi, terima kasih. Oke, yang mau hidupin kamera boleh. Sobat-sobat, kita screenshot bareng. Oke, malam ini ada beberapa yang saya kenal tuh ada praktisi, ada akademisi juga Mas, dari rekan-rekan guru-guru dan dosen. Ada Pak Zulfikar, sehat Pak. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini saya screenshot ya buat sobat-sobat. Saya ambil 2 kali. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke, oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sobat-sobat. Oke, nggak usah panjang lebar. Ini kita langsung serahkan kepada Mas Dedi. Langsung aja nggak apa-apa Mas ya. Kita santai aja buat sobat-sobat. Jadi nanti kalau ada yang apa ingin bertanya boleh di sela-sela diskusi kita Mas. Atau nunggu selesai Mas presentasi dulu. Bebas sih, Bebas ya. presentasi. Maaf. Oke, siap. Untuk nanti kalau sobat ada yang ingin bertanya boleh raise hand atau di kolom chat nanti saya bantu bacain. Oke, terima kasih banyak sobat-sobat. Silakan Mas Dedi. Oke, sebentar ya. Iya, Ya. Sebentar. Sambil saya nyari-nyari materi dulu ya. Ini yang oke. hadir Recording in ini progress. levelnya adakah yang student, siswa, mahasiswa gitu? Ada nggak? Kalau ada resen biar nanti saya tahu audiensnya siapa gitu. Ya boleh rekan-rekan yang eh, mahasiswa dan siswa 1, 2. SN. Oke. Saya aja 2 ya. Ya, 3. tiga, Oke. 4 Mas. Saya masih mahasiswa 4. Mas. Oke. Jadi pada dasarnya gini, moga-moga masih siswa yang aktif. Jadi saat ini Ya, memang materinya lebih karena banyak update di vokasi SMK ya, sehingga akhirnya banyak mengarah ke sana gitu. Tapi juga sebenarnya secara konten ini juga relate ke politeknik ya, polteknya. Kita mulai dari jadi hari ini kita ngomongin malam ini sebenarnya saya dijebak sama si Hadi sih. Mas ngomong ya udahlah katanya ngomong. Jadi hari ini tuh sebenarnya malam ini tuh kita ngomong mengenai ada sebuah uh, ada sebuah kesepakatan nasional yang sudah dilakukan karena ada
ada uh, ada koreksi. Ain Hakim melakukan koreksi terhadap soal-soal UKK tahun ini, berarti Februari kemarin dan tahun-tahun yang lalu gitu ya. Kok begini ya soalnya, kira-kira gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kebetulan saat itu adalah yang menaungi untuk soal-soal nasional, skema-skema nasional itu adalah Mitra Studi. Nanti saya bisa share linknya gitu. Nah, kalau di Anda, Bapak Ibu, adik-adik itu masuk ke Mitra Studi, Bapak Ibu, adik-adik itu bisa melihat ada skema yang ditawarkan secara nasional. Di animasi ada 10. Walaupun tadi saya cek ada masih 3 skema yang versi lama masih terpampang. Saya barusan juga review ke pihak Mitra Studi, kok ini masih ada sih, akan di take down lah. Intinya adalah 10 nanti. Nah, 10 ini muncul dikarenakan ada satu concern ya dari industri, dari mitra industri itu terhadap kenapa kok SMK animasi gitu ya secara nasional kok output luarannya begini ya gitu ya. Oh, ternyata bila mana emang SMK-nya itu memiliki hubungan dengan industrinya kuat ya, khususnya industri animasi, itu pasti agak lebih benar lah, siratal mustaqim lah, maksudnya lebih lempeng gitu pendekatannya. Tapi bagi yang memang lagi penjajakan mungkin, apa kebetulan masih baru buka gitu ya, dan belum punya rekanan mitra gitu yang untuk animasi, sehingga jadi confused, bingung. Nah, sehingga banyak sebaran-sebaran, nggak banyak sebenarnya yang memang memiliki ikatan kuat dengan industrinya, tapi lebih banyak yang masih belum memiliki ikatan yang kuat ya. Nah, kita mulai dari sini dulu. Jadi intinya historicalnya seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu adik-adik pada saat melihat website Mitra Studi, Bapak Ibu akan melihat ada 10 skema soal baru gitu ya. 10 skema ya, 10 skema. Kita nggak berbicara soal. Karena soal itu akan menjadi hak prerogatifnya LSP nanti. Saya perkenalkan diri dulu, saya Didi Samsudin, umur dan 51 tahun. Saya mulai start di industri animasi itu 96, tapi juga berbarengan. Jadi kebetulan sampai sekarang saya banyak fokusnya di industri iklan. Kalau portofolio saya kebanyakan industri iklan, pernah garap film, kemudian pernah juga terlibat untuk aset game gitu ya. Tapi paling banyak tuh industri iklan sampai sekarang. Dan dari tahun 96 sendiri pun juga saya sudah langsung mencanangkan kayak gue hobinya sharing deh gitu ya. Jadi selain hobinya juga berkarya, hobinya sharing. Nah, hobi sharing itulah akhirnya menjadi cikal bakal menjadi pengajar ke depan sampai sekarang. Jadi sekarang saya fokus di perguruan tinggi ngajarnya. Sehingga akhirnya pada saat 2004, pada saat Ainaki itu dibentuk 2004 itu ya, akhirnya orang mengenal saya itu hanya sebagai pendidik gitu ya. Sehingga udah deh, lo kan banyak ngajar, nggak ngeliat background saya yang jadi praktisi gitu. Sehingga akhirnya udah lo menjadi deputi edukasi nggak, sampai sekarang masih bertahan deputi edukasinya. Nah, enaknya menjadi deputi edukasi itu adalah jadi kita dilibatkan oleh kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan terkait hal-hal yang animasi gitu ya. Sehingga saya beranilah memberikan sebuah pandangan. Pandangan pertama ini, suara gue kedengeran ya? Aman, Ya, Mas. oke. Saya bahasanya agak lu gue nggak apa ya, masih biar nyantai aja gitu ya. Aman, nyantai, Mas. Nggak terlalu formal gitu. Oke. Jadi yang kita harus sepakati adalah ada mispersepsi ya, kesalahpahaman. Yang kita harus pahami ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini sebenarnya sudah mendarah daging dari dulu. Jadi bagi guru-guru yang merasa bahwa dulu masih aktif di dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan untuk vokasi ya, SMK, itu harus bisa shifting gitu, karena sudah terbiasa dengan pola lama. Sehingga pada saat masuk ke pola baru, waduhnya ini ya. Sehingga ini harus diluruskan dulu mispersepsi. Di kementerian pun juga sama. Saya beritahukan Pak, ada mispersepsi Pak. Mispersepsinya seperti apa? Saya membahasakan dengan bahasa yang ringan deh. Ini ada lingkaran nih, dalam lingkaran itu ada titik-titik berwarna-warna ya. Nah, lingkaran yang besar itu kalau di satuan pendidikan itu namanya konsentrasi keahlian. Jadi gitu ya Pak Bu ya. Kan Bapak Ibu paham ya, kita itu ada 10 klaster keahlian dan 10 apa 11 ya. Kalau nggak salah seni kreatif itu paling terakhir ya, 10 ya. Dan di seni kreatif itu ada konsentrasi keahliannya gitu. Ada animasi, ada film broadcasting, ada DKV dan yang lain-lainnya. Nah, jadi lingkaran yang besar itu adalah konsentrasi keahliannya. Paham Bu Pak Bu ya? Nah, sekolah itu selalu melihat, wah
ini animasi nih Pak, gitu ya. Ini sekolah nih, dan juga pemerintah. Jadi sekolah itu, satuan pendidikan itu benar refleksi dari pemikiran pemerintah yang saya nggak tahu pemerintah saat itu mengacu kemana gitu ya. Sehingga akhirnya, wah ini animasi nih Pak. Jadi kalau ini animasi, titik-titik yang dalam harus dipelajari bahasa itu ya. Bahasa itu seperti yang terlihat. Tetapi industri itu melihatnya bukan yang gedenya. Industri melihat sebagai as person nih, sebagai orang yang memang akan di hire, yang ingin dipekerjakan gitu ya. Industri itu melihat yang titik-titik kecil ini. Tetapi sekolah melihatnya titik yang gede. Sehingga titik-titik kecil menjadi bagian yang harus dikuasai. Bahasa itu seperti itu ya. Nah ini mispersepsinya. Loh, kenapa seperti itu? Karena analogis inilah yang muncul. Kalau keahlian beranimasi, itu sama dengan membuat produk animasi. Dan itu sudah, kalau saya ketemu beberapa guru, memang enggak Pak, animasi harus bikin produk animasi gitu ya. Nah, sehingga pada saat, oh ya udah, berarti kalau sekolah animasi, membuat produk animasi, sama saja lulusan siswa animasi membuat film. Bener ya? Lulusan siswa membuat film. Nah, analogis ini yang salah Pak, Bu. Mereka itu adalah person yang memiliki skill. Nah, kalau mereka person yang memiliki skill, kemudian pada saat dibilang luarannya, ya maksudnya luaran dari lulusannya SMK itu harus membuat produk animasi, menjadi beban bagi si anak. Menjadi beban. Loh kenapa seperti itu pemahamannya? Yuk kita gak cari persepsi yang lain. Ini adalah mobil. Saya asumsikan sekolah vokasi otomotif gitu ya. Mobil, gampang. Berarti kalau analogis yang tadi dipakai yang sama, bahwa oh kalau sekolah otomotif, itu maka luarannya harus bisa bikin mobil, bahasanya gitu ya Pak Bu ya. Bahasanya itu seperti itu. Tapi kita lupa, di dalam mobil itu ada komponen. Dan kalau Bapak Ibu lihat, adik-adik lihat, komponen itu beragam keilmuan Pak Bu. Untuk suspensi itu ilmunya beda sendiri dari luaran sekolah yang khusus untuk yang mekanika gitu ya. Tapi kalau untuk body dan yang lainnya itu luaran sendiri untuk khusus desain produk gitu ya. Tapi kalau elektrik kan pasti ada pelistrikannya, itu luaran sendiri untuk electrical. Bapak Ibu bisa paham ya, adik-adik bisa paham bahwa gila ternyata untuk bikin mobil itu segerombolan tim dari berbagai keilmuan tuh numpuk di satu tempat untuk bisa bikin mobil. Sehingga analogis ini akan gampang diperlihatkan ke ruang publik. Iya ya, kasihan juga kalau anak saya. Ini ada animasi gitu. Ini kalau saya balik lagi, ini ada animasi. Terus anak saya ajarkan untuk membuat animasi yang saya lihat ini. Tapi saya juga di dalam kelas saya juga harus mengajarkan dia harus bisa bikin jok, dia harus bisa bikin velg, dia harus bisa bikin shock breaker, dia harus bisa bikin mesin. Bisa ngebayang Pak Bu melebul itu gitu ya. Jadi udah kepanasan pemikirannya. Nah itu adalah gaya pemikiran yang lama, era yang lama itu. Sehingga akhirnya terjadi kok kayak salah sasaran ya. Murid-muridnya menjerit gitu ya. Sampai nggak mungkin ya. Kemudian profesional disuruh menilai gitu. Profesionalnya juga geleng-geleng kepala. Ini gila apa ya soalnya kayak gini gitu. Untuk anak SMK ya. Gila apa soalnya kayak gini ya. Pantas lah hasilnya nggak maksimal gitu. Kira-kira gitu ya. Nah sekarang analogis itulah yang muncul. Kemudian banyak pertanyaan lagi. Loh apa landasannya? Kan gitu ya. Jadi kalau memang kita balik lagi bahwa animasi adalah keahlian animasi di SMK itu membuat produk animasi. Produk animasi namanya juga produk Pak Bu ya. Itu pasti tontonan. Film ya. Tontonan apa film layar film pendek atau film panjang gitu ya. Itu adalah film. Itu sama analogi adalah sekolah animasi membuat mobil ini, maka secara otomatis semua komponen mobil ini dipelajari. Nah, sehingga pada saat berbicara, oke Pak, apa landasannya bisa ada pemikiran itu? Sudah nyaman kalau berbicara landasan. Karena hampir semua guru ya, kalau murid nggak membaca itu wajar nih. Tapi kalau guru sampai nggak membaca kitab ini, itu sama aja, terus lu di vokasi nggak ngajarinnya apa gitu bahasanya gitu ya. Nah kitab ini namanya SKKNI. Jadi Bapak Ibu harus wajib bisa download ini. Bapak Ibu tinggal cari ketika ke Menaker SKKNI gitu. Udah, nanti ke websitenya tinggal cari animasi keluar tuh. Bapak Ibu akan dapat tuh sebuah dokumen standar kompetensi standar keahlian kerja nasional Indonesia gitu ya. Nah, kemudian di dalam satu halaman di SKKNI itu Bapak Ibu akan ketemu, adik-adik juga akan ketemu gitu ya. Ada sebuah pemetaan. Pemetaan itu terbagi atas 4. Tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama, fungsi dasar. Nah, cara ngebacanya seperti apa? Tujuan utama, kalau nanti Bapak Ibu adik-adik baca, tujuan utama standar kompetensi ini adalah memproduksi konten animasi.
Tujuan utama memproduksi. Jadi tujuan utama ya bikin mobil bahasanya. Tujuan utamanya. Tetapi yang kita lupa adalah untuk mencapai tujuan utama, maka ada fungsi-fungsi kunci. Nah, fungsi kunci inilah yang kita namakan spesifikasi. Fungsi kunci kita namakan spesifikasi. Sehingga pada saat tadi balik lagi ke mobil, untuk bisa membuat sebuah produk mobil secara utuh, maka ada spesifikasi di desain produk, yaitu yang di body jok gitu ya, yang terlihat by design. Atau juga ada spesifikasi untuk engineering, itu yang di mesin. Ada spesifikasi untuk electricity, itu yang di bagian elektrik, dan yang lainnya gitu ya. Nah, itu spesifikasi. Adanya di mana Bapak Ibu cek dokumennya, Bapak Ibu cek fungsi kunci. Nanti ada korelasinya itu ke CP Bapak Ibu. Ke CP di kurikulum Merdeka untuk animasi. Nah, dari fungsi kunci ini nanti ada lagi fungsi utama. Dari fungsi utama ada namanya fungsi dasar. Bahasanya gitu ya. Pokoknya ada layer-layernya, ada 4 layer dia. Nah, kita fokus hanya ke fungsi kunci. Ternyata kalau dibaca fungsi kunci, Bapak Ibu akan melihat, oh Pak, setelah saya baca dokumennya, ternyata di animasi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 fungsi kunci. Atau kita lihat ada 5 kelompok keahlian. Bahasanya itu gitu ya. 1 keahlian gerak, 2 keahlian artistik visual, ketiga keahlian seni penceritaan, keempat keahlian teknis pekerjaan, teknis ya, kelima keahlian administratif. Nah, kalau Bapak Ibu melihat dari sini dan Bapak Ibu sudah membaca bocoran ya Bapak Ibu bisa ada ini juga bisa lihat bocorannya di Mitra Studi, website Mitra Studi. Adik-adik Bapak Ibu bisa mendownload 10 skema okupasi. Kelompok 10 itu pecahan dari 5 ini Pak. Jadi bahasanya gitu ya. Jadi bukan tiba-tiba ini kok tiba-tiba muncul. Kok tiba-tiba muncul landasan dari mana? Ya tadi saya kalau secara landasan nasional dari SKKNI. Nah ini cara-cara kita ngebaca ya. Supaya kita ngerti prosedural efeknya gitu. Nah, itu pada saat berbicara, oh animasi itu ternyata sekolah animasi untuk SMK ya, bisa diimplementasikan untuk D1, untuk D2, D3 dan 4 gitu ya. Selama masih vokasi gitu. Berarti sekolah animasi buat SMK, saat ini kita fokus SMK. Maka negara itu dengan peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 sudah melakukan clustering bahwa lulusan SMK maka negara akan menilai kemampuannya di level 2. Bahasanya gitu. Lulusan SMK, negara akan mengakui level kelulusan di level 2. Nah, ini apa? Maka balik lagi ke tadi, kalau Bapak Ibu cek peraturan Presiden nomor 8, ketik aja itu ya. Nanti keluar tuh yang namanya kayak gini-gini tuh adalah gitu. Ada presentasi seperti ini. Tapi saya hanya menyingkatkan ya, mempersingkat saja. Jadi Indonesia itu bagaimana cara negara itu berpikir bahwa bagaimana cara kita bisa menilai kualifikasi pekerja kita, ya, pekerja Indonesia. Nah, sehingga akhirnya adalah kesepakatan, udah kalau gitu di Indonesia dibuat 9 level gitu ya. Singapura levelnya berbeda, mereka ada 6 level kalau tidak salah. Jepang ada levelnya, numbernya aja berbeda. Nah itu jadi PR tuh, bagaimana level 6-nya Singapura bisa relate dengan level 8-nya Indonesia, asumsi. Nah itu tugasnya kementerian, tugas pemerintah gitu. Kita hanya cukup mengetahui bahwa Indonesia memiliki 9 level. Nah, 9 level ini paling gampang dibagi 2. 5 ke bawah sama 6 ke atas. Itu cara ngebacanya. 5 ke bawah sama 6 ke atas. Kalau disimpulkan lebih cepat, 5 ke bawah itu lebih cenderung ke base operational, base executor. Ya, operational executor. Itu adalah kemampuan 5 ke bawah. Tapi 6 ke atas adalah base strategical atau base managerial. Jadi skill setnya seperti itu ya. Jadi bahasanya itu gini. Oh berarti Pak, kalau dia 5 dan 1 ini sebenarnya psikomotorika lebih cepat, lebih responsif. Jadi back execution itu sama operational itu psikomotoriknya. Ya, kemampuan panca inderanya lebih dominan gitu ya. Nah, tetapi pada saat level 6 dan 9 itu thinkingnya lebih dominan, strategicalnya lebih dominan. Jadi kepalanya itu lebih dominan, pemikirannya lebih dominan ya. Nah, sehingga bagaimana cara bisa mensejajarkan angka ini dengan background yang ada, bahasanya gitu.
Akhirnya dibuat dua kesepakatan. Yuk kita mulai menilai dari background pendidikan. Dan background pendidikan dibagi dua. Background pendidikan yang berbasis keilmuan, yaitu SMA, S1, S2, S3. Atau background pendidikan yang berbasis keahlian, SMK, D1, Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Sarjana Terapan atau D4, kemudian Sarjana Terapan S2, Master Terapan S2, terus kemudian Terapan untuk S3. Jadi melihatnya seperti itu ya. Terus ada lagi yang berbicara, apa yang terjadi kalau orang nggak pernah sekolah? Gitu ya. Tapi kemampuannya sangat diapresiasi. Ya sudah, masuklah ke nama program profesi. Jadi paham Pak Bu ya? Cara menilainya. Ada ini juga paham ya, bahwa ternyata oke Pak, kalau saya sekolah, maka negara melihat kamu dari sekolahnya. Makanya kan tanya ijazahnya mana, paham ya? Logikanya gitu ya. Terus tiba-tiba kucuk. Ini ijazah saya, SMK. SMK secara nasional di level 2. Bahasanya itu gitu ya. Makanya kompensasi dari level 2 ini adalah nanti kompensasinya ke penggajian, rate gajinya. Gitu ya. Maka pada saat nanti teman Anda yang punya sertifikat kelulusannya itu ada level 4, maka rate gajinya berbeda dengan level 2. Paham ya, Bu? Walaupun dia di umur yang sama. Karena memang itulah UMR per setiap level lah bahasanya seperti itu. Nah, kita fokus ke SMK. SMK itu level 2. Paling bawah ya. Jadi kalau ada lulusan SMK itu ternyata setelah lulus, setelah di mapping nih atau setelah dites ternyata dia skillnya di level 1. Ada yang salah sama anak itu, paham ya? Berarti kan dia di bawah rata-rata. Tapi kalau ada lulusan SMK setelah di mapping, setelah dites, dia skillnya level 4 ya, itu nilai tambah buat dia. Jadi intinya gini, gue sekolah SMK di sini tapi sekolah D2, nah itu boleh. Paham ya Pak Bu ya? Jadi ini cara kita ngebaca. Nah, sehingga kemudian oke, kalau gitu bagaimana caranya kita menyesuaikan angka ini? Tadi kan angka yang di atas 1 sampai 9 disesuaikan dengan lulusan sekolahnya sama profesinya. Nah, sekarang fokus ke profesinya sekarang. Ya, kalau lulusan kelulusannya kan jelas ya. Setara SMA sama SMK setara level 2. Nah, kalau untuk keprofesian maka akan ada jenjang jabatan. Kalau di pemerintahan, jenjang jabatan kepemerintahan dari operator pratama, operator muda, operator madya, bla 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 sampai ke ahli utama. Paham ya? Mereka kesetaraannya seperti itu. Nah, kalau di jabatan industri umum, maka dia level 2 itu petugas, level 3 itu staff, level kedua itu spesialis, koordinator, dan seterusnya. Nah, kalau di animasi namanya juga ada. Animasi namanya junior, namanya middle, intermediate, namanya senior, lead, sampai director. Pak, tapi kok nggak ada 8 dan 9? Memang kesepakatannya 8 dan 9 di animasi nggak ada. Paham ya? Tapi kalau ada mau pertanyaan, nanti saya jabanin pertanyaannya gitu. Tapi kita strike di sini dulu. Bahwa animasi itu hanya level tertinggi level 7. Level terendah level 2. Nah, apa yang dilakukan level 2? Dia hanya melakukan dan mengerjakan, itu dia. Paham ya? Jadi kalau saya lulusan SMK, berarti negara atau semua perusahaan menilai saya di level 2. Dan tugas saya apa? Melakukan dan mengerjakan aja. Nah, kemudian, Pak, ada nggak sebuah deskriptif di angka 2 ini gitu ya? Ada. Nah, ini udah dokumen udah jelas, cuman saya membuat format yang lebih mudah dibaca aja gitu. Nah, ini deskriptifnya, uraiannya. Jadi level 2, yang dimaksud level 2, mau SMK apa aja? Mau lulusan SMK dari seni, dari agraria, agribisnis, dan yang lainnya. Level 2 adalah satu, dia mampu melaksanakan satu tugas spesifik. Paham ya Pak Bu ini? Negara mengatakan bahwa lulusan level 2 itu dia memiliki kemampuan melaksanakan satu tugas spesifik. Negara mengatakan lo fokus ke satu tugas spesifik, Bu ya. Tapi ternyata sekolah itu mengajarkan rangkaian tugas spesifik, paham ya? Jadi udah nggak bener nih antara kebijakan nasional dengan sekolah udah beda gitu. Dan benar, industri relate banget sama kebijakan nasional. Ya benar Pak, level 2 kita butuh skill yang spesifik. Gitu. Karena kenapa? Karena mereka masih di level 2. Daripada mereka belajar skill A, B, C, dan D, terus kemudian proses waktu pembelajaran cuma 3 tahun dengan pengalaman, dengan experience mereka, yang ada A, B, C, dan D itu nggak dalam. Padahal kita butuh kebutuhannya dalam. Untuk memperdalam gampang. Lupakan yang B, lupakan yang C, lupakan yang D. Fokus di A. Nah, itu satu tugas spesifik. Paham Pak? Kira-kira gitu ya. Jadi itu memang satu tugas spesifik. Supaya apa? Supaya mampu menunjukkan kinerja dan mutu yang terukur.
menunjukkan kinerja dan mutu terukur. Berarti logikanya, oke Pak, satu tugas spesifik, terus kemudian bagaimana cara kita bisa menunjukkan kinerja yang terukur? Pak, Bu, logikanya sama saja gini. Analogisnya itu adalah pada saat Bapak, asumsi yang paling mudah ya dianalogiskan, Bapak itu pekerja, Bapak Ibu apa adik fokus di pekerjaan ban mobil aja, bukan membuat ban mobil ya, tapi perawatan ban mobil. Yang dimana adalah Bapak Ibu harus tahu tekanan angin mobil ini berapa tekanan, itu udah hafalan dong, bener ya? Tahu tekanan angin ban mobil ya. Terus kemudian habis itu Bapak Ibu tahu bagaimana bila mana ban mobil bocor, tindakannya harus gimana, bener ya? Terus Bapak Ibu juga tahu ban mobil itu ada yang ada ban mati, ada yang pakai ban dalam, ban bahasanya gitu kan. Tindakannya berbeda kan. Nah, itu satu tugas spesifik karena masih ban mobil, tapi rangkaian di dalam ban mobil itu banyak. Tapi pada saat Bapak disuruh, oh gila lu ahli ban mobil lah, sekarang lu kerja di ban pesawat, udah beda lagi tuh Pak. Karakteristiknya udah beda, paham ya? Dan itu satu tugas spesifik yang lain Pak. Dan saya nggak pelajar, saya perlu belajar dulu untuk saya bisa masuk ke sana. Nah itu namanya satu tugas spesifik. Jadi di skill itu. Nah sehingga karena sekolah tahu satu tugas spesifik ban mobil, maka dari semester 1 sampai semester terakhir itu diajarin terus spesifikin ban mobil, karakteristik ban mobil, bagaimana pendekatan untuk membuat ban mobil itu terawat, itu aja fokus. Sehingga akhirnya anak yang lulus di sana itu ngerti ban mobil gue udah katam, udah ngerti gitu. Nah ini dinamakan kinerja dan mutu yang terukur. Paham Pak Bu ya? Sehingga tinggal dia, oke, kalau memang ternyata ada orang komplain kalau di jam-jam traffic mau beli kempes, tiba-tiba ketemu orang yang tukang tambal ban yang nggak kompeten. Untuk nambal ban aja gila lo bos, lo sampai begini doang sampai setengah jam, gue udah lost nih waktu gue. Nah, berarti orang itu nggak kompeten. Lo kenapa? Karena dia nggak pernah mengukur kinerja mutu dan mutunya dengan terus berlatih di ban itu, ngerti ya Pak Bu ya? Jadi kenapa? Oh caranya dia terukur ya latihan. Nah melatih satu ban itu lebih gampang Pak Bu, dibina dibandingkan, yuk abis ban ini kita masuk ke ban ini mana masuk, akhirnya dia nggak terukur gitu, karena waktunya yang pendek, gitu ya Pak Bu ya. Waktunya dan pendek dan kualifikasi anak lulusan, berarti kan anak SMK itu sebenarnya alumni SMP ya, kan beda ya. Lulusan perguruan tinggi adalah alumni SMA yang dimana cara otak berpikirnya itu sudah beda yang dimasuk perguruan tinggi. Tapi yang masuk SMK sama SMK itu kan alumni SMP, paham Mbak Bu ya? Nah, jadi Bapak Ibu harus ngerti nih diferensi ini. Nah, sehingga untuk bisa tahu kinerja mutu terukur, dia harus dikasih tahu pengetahuan dasar operasional gitu ya. Harus ngerti lu ban mobil itu apa, pengetahuannya faktual bahwa ada banyak tipe-tipe karet di ban mobil berapa spesifik gitu. Dan mampu menyelesaikan penyelesaian tersedia terhadap masalah yang lazim. Nah, kemudian responsibility-nya dia bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri. Tapi dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain. Jadi logikanya gini. Dia tuh pada saat mendapatkan pekerjaan, dia fokus kalau lu kerjaan itu, lu selesaiin kerjaan itu. Kalau ada orang lain gitu ya, melakukan sesuatu, lu nggak bisa semena-mena men-take over pekerjaan itu di level itu. Tapi lo boleh, lo kayak salah deh tambal bannya. Kalau lo tambal ban gitu bisa meledak bannya. Paham ya? Ini diberi tanggung jawab gitu, membimbing. Nanti Bapak Ibu akan paham deh. Tapi beda kalau Bapak Ibu melihat level 3. Level 3 itu kalau saya balik itu sejajar dengan D1. Skillnya, experience-nya sejajar dengan D1. Nah, di level 3, negara mengatakan melaksanakan serangkaian tugas spesifik. Negara mengatakan, oh berarti juga cuma satu, rangkaian. Nah, karena dia berbicara rangkaian, barulah dia berbicara ban sepeda, dia berbicara ban motor, dia berbicara ban pesawat, rangkaian. Masih satu negara, masih satu hewan yang sama. Tapi rangkaian gitu. Paham Pak Bu ya? Nah, karena dia sudah berbicara rangkaian, sehingga akhirnya otomatis pengetahuan operasional lengkap. Kalau ini kan dasar aja. Dan prinsipnya lengkap dan mampu bekerja sama karena ada rangkaian, maka dia mampu melakukan eksperiensi kerjasama. Nah, kemudian dia mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, tapi dapat diberi tanggung jawab atas kualitas dan mutu kerja orang lain. Jadi dia bisa menilai, salah bos cara kerja lu, gitu ya.
Kalau yang ini kan dia hanya bisa memberikan untuk membimbing ya. Kalau ini enggak, dia mampu menilai salah, yang benar itu begini. Nah itu dia. Nah pertanyaannya adalah, Pak, anak saya yang sekolah di SMK gitu ya, di Lampung apa di Palembang dan sekitarnya lah gitu ya, di Sumatera gitu. Kalau lulus, bisa nggak dia udah ada di level kualifikasi 3, nggak 2? Boleh dong? Boleh. Pak, Bu, otomatis anak yang magang gitu ya. Anak yang magang, kalau magangnya benar, dia pasti naik ke level 3. Loh, kenapa begitu, Pak? Karena dia mendapatkan serangkaian tugas spesifik di tempat kerjanya. Dijamin, Pak, Bu. Dia otomatis naik level, naik tingkat. Terus karena dia harus mampu kerja sama, otomatis dia magang di situ, lo harus kolaborasi sama orang-orang yang ada di ruangan yang sama dengan pekerjaan yang sama. Dan karena dia juga bertanggung jawab pada sendiri, tapi dia diberitahui kualitas dan mutu hasil kerja orang lain. Dia langsung komparasi dengan kualitas orang lain. Nah ini dia. Jadi anak yang di level 2 bisa naik ke level 3 otomatis kalau magangnya benar ya. Jadi kalau magangnya benar, makanya bilang gini, Pak, gue supaya bisa naik level, magang di mana? Kalau lo mau kepengen cepet naiknya, lo magang di luar Indonesia. Simple Pak Bu. Nah, magang di luar negeri itulah akhirnya yang dijadikan jargon oleh sekolah vokasi, dirjen vokasi, khususnya SMK dulu ya. Di SMK, pada saat sekolahnya mengajukan, Pak, saya kepengen di PK-kan, gitu ya. Saya kepengen SMK saya SMK PK, gitu ya. Nah, salah satu yang diminta oleh SMK PK, oke bos, lo ada program nggak membuat anak didik lo magang di Singapura, Malaysia, paham ya? Di luar negeri. Nah, itu salah satunya tuh. Supaya apa? Supaya cepat naik ke level 3. Loh, kenapa harus luar negeri, Pak? Karena nggak ada toleransi. Bener nggak? Lo kalau di Indonesia, itu ada toleransi. Oh, udah bagus, bagus, bagus. Orang gimana cuek, lo jelek, jelek. Fairness itu ya. Kok di kita masih ada toleransi. Oh, bagus, bagus. Tapi di belakangnya, aduh, ini gimana cara gue nge-kick anak ini? Bener ya? Ini gimana cara gue ngomongin ke dia bahwa lu gak bagus gitu. Tapi ya toleransi itulah yang masih membuat akhirnya kita nggak bisa berkembang. Karena kalau orang kita ya dikoreksi langsung marah-marah, bener ya? Itu that's a problem. Tapi kalau dual lagi enggak, cuek aja. Gue nggak kenal sama lu gitu loh. Lu bahasnya udah beda, lu terserah. Tapi lo udah masuk karena by portofolio. Tapi ternyata lu nggak kompeten di situ. Sorry to say, gue bilang lu males datang nggak tepat waktu gitu ya. Pulang lebih cepat lah kayak gitulah. Jadi naik level yang paling cepat kemana? Ke luar negeri. Serius Pak Bu. Yang paling dekat dari Sumatera mah ke Batamnya udah selesai. Kenapa Batam? Batam itu kebanyakan orang-orang overseas semua gitu ya. Jadi kita belajar dari itu. Gitu. Nah ini contohnya. Jadi kita mesti melihat background dulu. Nah sehingga pada saat berbicara, oke Pak, ini kan kalimat nih gitu ya. Pusing gue lihat kalimat. Tapi minimal kan harus tahu dulu landasannya gitu, landasannya gitu ya. Nah dipersingkat nih kalimat-kalimat itu udah lihat ini aja. Jadi level 2 itu gitu ya. Jadi anak saya gimana Pak? Saya bingung lihat kalimat. Jadi anak saya harus gimana? Satu Bu, Pak, Bu, adik-adik. Karena dia level 2, dia di operasional, maka ditanya, lu bisa nggak pakai software ini? Nah, itu tools namanya. Paham ya Pak? Itu bahasa industrinya itu gitu. Lu ngerti nggak pakai software ini? Bilang, saya belum tahu Pak, karena saya di sekolah pakai software ini. Oh nggak apa-apa. Berarti cara kerjanya sama, cuman toolsnya agak beda-beda. Nah itu doang. Jadi, oh ntar gue latih ya seminggu ya. Oh iya ternyata sama ya gitu. Sama aja kayak gini. Pak, saya selama ini kalau kursus mengemudi ya, saya selalu dikasih kijang, Pak, gitu ya. Selalu dikasih kijang. Tapi pada saat saya keterima jadi supir, Pak, gila, Pak. Mobilnya Rolls Royce, Pak. Terus masa lu bilang gue gak bisa nyetir? Kenapa? Karena gue selama ini nyetir latihan pakai gini. Enggak. Fundamentalnya sama, menyetir sama. Ada setir, ada gas gitu ya, ada rem sama gitu ya. Cuman beda merek aja, beda level. Nah sama. Tools itu hanya masalah beda brand aja. Tapi secara workflow itu sama. Nah tinggal akhirnya anak nih loh. Ini pasti ditanya deh. Lulusan vokasi pasti ditanya. Lu bisa software ini nggak? Lu bisa tools ini nggak? Itu pasti. Jadi kalau anak bilang, saya nggak bisa tools apa-apa, bang udah deh. Kayaknya lahirnya telat. Kalau bilang gitu ya. Waduh saya nggak bisa bikin ngoprek-ngoprek tools di depan laptop gitu. Di depan komputer saya nggak bisa. Ya kalau saya ketemu anak murid itu kayak lu lahirnya telat, lu harus lahirnya 50 tahun yang lalu gitu. Di mana era-era itu ada era transisi gitu ya, di mana orang masih pakai konservatif, belum pakai digital. Tapi kalau anak sekarang bilang saya nggak bisa,
menggunakan aplikasi saya nggak kuat, berarti dia nggak kompetitif gitu. Nah ini tools namanya. Terus kemudian ada namanya special skill yang sangat khusus. Nah tadi bahasa special skill itu kalau di bahasa dokumen adalah melaksanakan satu tugas spesifik, special skill. Terus kemudian ada workflow. Ini workflow ini saya akan bahas nih. Jadi bahasnya tuh gini. Ini cara ngebahasnya. Balik lagi, bahasa saya ngomongnya bukan bahasa Bapak tuh dapat ini dari mana? Enggak, lo balik lagi ke SHKNI gitu, bahasa gitu ya. Jadi kalau ulama lo ngomong dari mana? Ada hadis ini, bahasanya itu gitulah. Pokoknya ada dokumen otentik yang mengatakan bahwa yang diomongkan itu harus relate ke sana. Nah, semua ini relate banget sama SHKNI, Pak, Bu, adik-adik. Makanya itu sering dibaca. Saya sering ketemu guru yang SHKNI ya, Pak. Asli gue belum pernah baca. Dengar pernah gitu, belum pernah baca. Terus apa yang lo ajarin ke anak-anak? Paham ya, Pak Bu? Ini kunci nih, kunci itu di sini. Nah, sehingga kalau di SHK ini di workflow itu ada nama elemen kompetensi dan KUK, kriteria unjuk kerja. Jadi yang dimaksud workflow itu di SHK itu ini Pak Bu. Serius deh. Jadi kalau dibaca tuh SKKNI, Bapak Ibu akan melihat setiap unit kompetensi itu ada namanya EK ya, elemen kompetensi, dan ada namanya KUK, kriteria unjuk kerja. Kalau dibaca, oh gila Pak ya, ini ternyata tahapan kerja. Nah itunya workflow. Jadi angka 1.1, 1.2 sampai 3.13 tergantung penomorannya itu adalah langkah kerja. Wah, berarti langkah kerja sebenarnya udah ada dari zaman 2020 gitu. Nih zaman SKK udah ada Pak Bu, nggak pernah dibaca aja, nggak pernah dilatih gitu ya. Nantinya kira-kira gitu ya. Nah special skill itu yang fungsi utama yang tadi saya jelaskan. Kalau tools ya tools udah jelas lah. Nah, tapi kalau yang berbicara level 3 ada yang nambah kan? Kalau di sini kan cuma tiga lingkaran gitu ya. Kalau di level 3 tuh udah nambah 4 lingkaran. Tambah 2 lingkaran, teamwork sama communication. Paham Pak Bu? Ya teamwork sama communication, makanya dia bisa naik level. Jadi Pak, anak gue ya Pak ya, gila, dia komunikasi bukan komunikasi dalam bahasa Inggris ya, bukan berbicara dia mampu berkomunikasi antar rekan peernya dia dengan berbahasa, bukan yang dimaksud komunikasi bukan itu, ya itu kita wajar lah. Berarti kalau itu dimasukkan komunikasi dalam pekerjaan, maka orang yang tunawicara ya bener ya, itu nggak bisa komunikasi, enggak Pak, skillnya dia mantap, tapi yang dimaksud komunikasi karya lo bisa dimengerti nggak sama orang lain, itu dia namanya, paham ya? Ini bahasa komunikasi tuh gini, bahasa komunikasi. Pernah nggak ngalamin? Nah, makanya dites di kelas. Cara ngetes di kelas tuh gini. Anak-anak itu kalau ngerjain sesuatu, kan dia ngerjain dari awal sampai akhir, bener sampai dia kumpulin, bener nggak? Dari awal sampai akhir. Salahnya, jeleknya dia yang tahu. Serius Pak Bu. Di vokasi harusnya, oke, untuk membuat ini, nah ini workflow ya, workflow. Untuk membuat ini berdasarkan SKKN ada 5 tahapan, asumsi gitu ya. Nah, setelah tahapan ketiga selesai, maka karya kalian kirim ke teman kalian. Jadi gitu ya. Misalkan saya Pak Hadi. Saya Pak Hadi ya. Pak Hadi sama saya mengerjakan soal yang sama. Ada 5 tahapan. Tahapan 1, 2, 3 saya Pak Hadi bikin sendiri. Bener ya? Tapi udah masuk tahapan 4 dan 5, kerjaan saya dilanjutin sama Pak Hadi, kerjaan Pak Hadi dilanjutin sama saya. Bener paham ya? Nah, itu masih komunikasi. Kalau sampai saya ngomong, Bu, nyerah Bu, saya nggak mau lagi deh nggak dapat kerjaan dari Pak Hadi. Kenapa? Lebih baik gue ngulang dari 0 dibandingkan gue lanjutin, paham? Pernah kan ngalamin gitu? Lebih baik gue ngulang dari 0, lebih cepat dibandingkan gue harus lanjutin. Kenapa? Gue nggak ngerti Pak Hadi ini cara kerjanya gimana ya? Nah itu workflow, paham ya? Jadi cara kerjanya Pak Hadi nggak apa dia, maksudnya ini studi Ya, kasus. aman. Kerja Pak Hadi itu nggak standar, seenaknya dia. Nggak salah siswa melakukan itu. Kenapa? Karena di kelas nggak pernah diajarkan berkomunikasi antar karya. Nah itu dia. Kan pasti anak, wah Pak, Bu, ngapain saya ngerjain kerjaan dia? Enggak, ini cara kita mengetahui teman kita, apa kerjaan lu di teman lu, itu memiliki standar yang sama nggak? Workflow yang sama. Paham? Itu komunikasi itu. Kalau teamwork lah. Berarti kalau teamwork, logikanya maka baru kita membuat sebuah project. Nah, film itu teamwork Pak Bu. Bikin film pendek, bikin tayangan animasi apa itu teamwork. Kalau dia sendirian, kebakar otaknya. Paham ya Bu? Teamwork deh. Nah, itu clear dari situ. Nah, fase ini selesai.
Ini fase ini selesai. Ini sebenarnya menyamakan perspektif dulu. Nah, mungkin di sini boleh nih di stop dulu sampai kita relief dulu sampai bila mana ada yang bertanya silakan gitu ya. Boleh nanti kita Oke. lanjut. Ini kita nyamain Siap. ke frekuensi dulu. Oke, siap. Oke, sobat, kalau ada yang mau bertanya boleh ya di via chat atau langsung open mic present. Ini dari Mbak Noni, Mas Det. Ada kok Pak Det studio yang toleransinya tipis, pas magang dimaki-maki, dipisuhin sampai ortu terus ngelabrak ke studio. Wah, ada juga yang baik nggak dimaki-maki tapi langsung ngeluarin surat pengembalian siswa. Nah, Ada kan ribet kan? ya. Gitu. Ya, ada yang mau bertanya nggak? Yang tadi ya, kita berbicara kualifikasi dulu ya. Ya, Supaya benar. sekolah itu memiliki persepsi yang sama. Karena percuma kalau itu kita yang fase yang tadi nggak katam, itu pasti bertolak belakang pembahasan berikut. Kok begini sih ya? Kok begini itu dia? Karena dia yang pertama nggak katam, Ya. gitu ya. Nggak ngerti juga gitu. Silakan Pak Bu. Nggak apa, justru fokus di sini adalah ada umpan balik kan. Yep. Jadi dengan adanya bertanya itu bukan berarti. Nah ini saya baru belajar filosofi ya. Kenapa ya waktu kita kecil gitu, kita TK itu frekuensi kita bertanya itu lebih dominan, bener ya? Tapi semakin tinggi umur kita, pertanyaan kita ke ruang publik sedikit, bener ya? Secara umum ya, secara khusus enggak? Ya ternyata kenapa? Karena kalau saya bertanya, dulu waktu saya kecil saya bertanya, wajar, karena saya tidak tahu apa-apa gitu ya. Ini filosofis ya. Tapi semakin nambah umur, maka akan berbicara, harusnya gue tuh lebih makin pintar gitu dalam hati ya. Makanya gue gak mau nanya. Karena kalau gue tanya, gue kataan bodoh. Nah itu yang bikin, ya justru lo bodoh jadinya kalau gak tanya. Itu kira-kira paham ya Bob ya? Silakan kalau mau bertanya. Mindset. Ya, ini ada dari Mas Ari Saputra nih. Bagaimana dengan level 6 yang mahasiswi Mas Det? Kebetulan saya mahasiswa. Ya. Oke, level 6 ya. Berarti baca deskripsi dulu ya. Gue masih ada nggak yang level 6 ya? Karena bahasanya itu nggak sampai level ke sana. Oke. Saya buka dulu ya. Sambil saya menuju pertanyaan yang lain. Saya mencari dulu yang ada sampai level tersebut. Ya. Oke, rekan-rekan yang lain boleh silakan. Mumpung ini maaf nih. Yes. Ya, assalamualaikum. Ya. Ini saya dari Zul. Ya. Kita di SMK Cihomas ya. Ya. Siswa, guru. Saya praktisi lah gitu ya bahasa ininya. Ya. Jadi saya mungkin secara mendasar ya dari pertama saya ini dari mendasar dari animasi itu sendiri. Ya. Saya terus terang sulit menerapkan di sekolah. Ya. Dasar-dasar animasi itu kan animasi itu kan gambar ya Mas. Ya. Ya penerapan kadang-kadang pemahaman gambar sendiri itu kadang-kadang terkat karena nggak semua anak bisa gambar bahasanya gitu. Jadi nanti dia mau jadi composite, mau jadi apa ke sana. Sebenarnya kan itu kan lanjutan setelah mereka memahami animasi itu dasarnya seperti apa. Dan kelanjutannya setelah mereka menguasai lah minimal 50% dari semuanya. Mereka bisa difokuskan kepada misal composite atau editing atau apa gitu, dubbing. Nah, secara mendasar mungkin saya juga udah menerapkan di SMK ya. Kelas 10 itu wajib mereka menggambar gitu. Dengan saya sendiri kan dulu dasarnya emang dari seni murni ya. Dasar di seni murni, kemudian melukis. Nah, saya juga punya guru ya. Guru dia ada yang dari IKJ, dari ASTI. Saya ikut belajar tentang penerapan dasar-dasar seni rupa, misalnya sketsa, gambar, perspektif, seperti komponen dasar seni rupa. Terus dengan estetikanya itu saya dapat dari situ saya perdalam. Nah saya ingin sebetulnya menerapkan kepada anak-anak yang khususnya di multimedia atau di animasi, apalagi khusus di animasi ya, mereka wajib mengetahui dasar-dasar unsur dasar seni rupa dan kemudian estetikanya sampai mungkin bila perlu mereka belajar menerapkan warna melalui melukis gitu walaupun dengan cat air, poster gitu kan. Saya rasa saya sendiri maaf nih, saya ngajar di Sanggar juga ngajar. Mereka fokus selama 6 bulan, 3 bulan mereka difokuskan sketsa, kemudian mereka melukis selama 6 bulan itu udah cukup. Jadi 1 tahun itu mereka udah menguasai
melukis sudah bisa, cara misalnya perspektif, menguasai perspektif warna, komposisi bentuk, penempatan ritme itu kelas 10 tuh udah digembleng sebetulnya. Cuman penerapan sekolahnya ini nggak bisa sinkron. Jadi pemikiran saya sampai saat ini saya belum bisa menerapkan itu. Jadi seperti saya tuh belum puas gitu, pengajaran saya belum puas pada anak-anak karena gini, setelah kelas 10 udah minimal ngelukis lah background, bikin pohon, benar-benar secara manualitas ini mereka menguasai komposisi warna jauh, warna dekat, warna pagi, warna siang gitu di kelas 10 tuh. Tidak dijejelin apapun, dan saya ingin membuat satu ruangan dalam itu khusus seni rupa murni gitu, karena dasarnya itu. Dan ketika memang di akhir kelas 10 misalnya baru pengenalan software apa yang akan digunakan, misalnya Photoshop untuk pewarnaan. Tadinya kan manual udah bisa nih, tinggal penerapan di Photoshopnya. Dan kelas 2 mereka betul-betul memahami gambar dan tinggal penerapan aja. Ya itu kan disebut skill dasar ya Mas ya. Nah itu saya yakin ketika mereka mau itu itu hal mudah yang akan dilakukan dalam suatu pembuatan animasi menurut saya. Cuman memang sekolah kadang-kadang kurang paham Mas. Kurang paham tentang pemikiran saya sebagai praktisi seni ya. Jiwa liar saya, liar lawan harta tuh untuk anak-anak lah, untuk siswa memang ketika mereka jangan dulu dijadiin software, maaf aja gitu ya, bukan saya melarang. Karena ketika mereka langsung software, apalagi SMP langsung software, mereka akan membuat 3D-nya pun jadi 3D-nya aneh, bikin background aneh. Sampai saat ini terus terang, ketika uji kompetensi itu nggak ada yang memuaskan Mas. Itu. Dan kadang-kadang gambarnya ya Allah gitu, kayak seperti belajar gambar karena tidak ada bantuan dari pihak sekolah juga gitu. Kadang-kadang mungkin seperti saya, maaf nih, kadang-kadang seperti kerja sendiri gitu Mas. Tidak ada, karena memang susah ya praktisi dari sini itu susah di sekolah itu penerapan. Oke gitu aja Mas, mungkin lanjut. Maaf ya terlalu lama. Nggak apa-apa. Aman Pak Jan. Karena panjang saya prioritas semua apa ya? Karena takutnya kelupaan nanti. Lanjut. Tadi kan cuma nanya mahasiswa level 6 gimana. Nah, logika gini Mas, kita kan berbicara logis ya. Walt Disney di awal pada saat dia membentuk Disney itu sendiri, dia bisa mendeklar gitu ya bahwa kalau lo nggak bisa gambar, lupakan animasi. Bener ya? Pasti pernah baca statement dia. Kalau lo nggak bisa gambar, lupakan animasi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau nggak bisa gambar, bisa nggak dia beranimasi? Kan gitu kan, dibalik dong. Karena Disney mengatakan, Disney bos gila, itu levelnya jauh dari gue. Disney mengatakan itu. Hal yang sama juga terjadi di analogis keagamaan gitu ya. Ada sebuah statement dikatakan begitu, tapi pertanyaannya masih ada sebab gitu. Oh ternyata ada statement itu harus dikolerasikan dengan waktu, dengan zaman. Simple itu bahasanya. Dengan waktu dan zaman. Sehingga analogisnya Disney katakan, kenapa Disney ngomong gitu? Benar di eranya dia. Kenapa? Karena tidak ada lagi tools yang mampu menerjemahkan animasi kecuali dengan digambar. Paham Pak ya? Jadi logika dia benar. Karena dia belum ngerti tools yang lain. Karena cuma ini doang. Cara lo masuk beranimasi lo harus bisa gambar. Nah, sehingga akhirnya analogis itu masih terbangun di era-era awal komputer grafik ya. Kan kita sekarang udah ada digitalisasi. Komputer grafik masih terbangun sambil kita berpikir kan. Ternyata itu bisa shifting, analogis itu shifting gitu. Lah, kenapa harus beranimasi? Nggak perlu harus bisa gambar, tapi bisa beranimasi karena metode yang sekarang itu tidak perlu harus menggunakan gambar untuk bisa beranimasi. Itu analogis ya. Ini analogis dulu ya Mas ya. Dan itu ternyata terbuktikan dengan diaspora yang sekarang kerja di Pixar gitu. Sebelumnya dia di Sony. Kebetulan waktu ke Jakarta calling, Mas, saya boleh dong jadi isi seminar di BINUS. Oh udah. Dari situ saya baru tahu. Namanya Evelyn, lu bisa gambar Pak? Saya nggak bisa gambar Mas. Lah animasi lo keren gitu. Itu contoh ya. Kenapa? Ya karena gue pakai 3D Mas. Gue nggak pakai 2D. Kalau gue pakai 2D, gue harus bisa gambar. Jadi itu analogisnya. Gue kebetulan pakai menggunakan toolset 3D.
yang dimana ekspresif gue itu hanya berbicara ekspresif proporsional, pose dan lain-lain, dan itu bisa diterjemahkan tanpa perlu menggambar. Tapi ada teman gue bisa gambar, Pak, gitu ya, bukan gambar sebagai output, cuman dia lebih cepat. Kenapa? Karena dia bisa menerjemahkan dengan gambarnya dia, dengan menggunakan thumbnail gitu ya, untuk posenya udah dapat, oke, dia terjemahkan di 3D. Tapi karena si Evelyn nggak bisa gambar, dia nggak terjemahkan pakai apa? Reference, dia syuting dirinya dia. Jadi intinya itu ternyata menggambar itu memiliki kelebihan karena dia nggak perlu media lain. Dia cukup di atas kertasnya dia. Oke gini ya thumbnailnya. Oke kayak gini ya. Dia gampang menerjemahkan. Nggak perlu harus syuting diri sendiri gitu. Nah tapi kalau yang nggak bisa gambar, gue terpaksa harus syuting gue diri sendiri. Gue harus berakting di depan kamera supaya gue bisa ngeliat acting gue. Oke gini ternyata perencanaan shotnya. Nah itu contoh analogisnya. Nah kemudian analogis yang berikutnya juga terjadi di kampus, Mas. Jadi di kampus saya itu ada animasi ya. Animasi itu masih sudah dijadikan streaming, bukan streaming, udah jadi jurusan gitu ya, dengan izin yang sama lah bahasanya. Sehingga akhirnya kemudian banyak berbondong-bondong orang dari keilmuan DKV yang ikut mengajar. Pastilah kita akan melihat ada orang dari seni murni DKV ikut juga mengajar ke sana. Nah kebetulan ada mata kuliah fotografi, benar ya? Yang pasti ujung-ujungnya yang akan ngajar orang yang memang punya background fotografi ya pasti itu. Nah, sehingga pada saat dia mengajar fotografi, dia nggak salah. Dia ngajarin fotografi nggak salah. Tapi dia lupa, bos, ini fotografi buat ini fotografi buat ini, gitu paham ya? Nah, kalau fotografi sebagai utuh, maka lo harus belajar karakteristik kamera. Lo harus belajar megang kamera gitu. Tapi di animasi, enggak bos. Animasi itu nggak butuh belajar karakteristik kamera. Tapi yang dia harus pelajari efek dari lensa itu seperti apa gitu ya. Jadi efek daripada sudut pandang seperti apa gitu. Nah sehingga akhirnya lu ngapain suruh jebli DSLR gitu, DSLR gitu. Logikanya gitu kan. Tapi kalau yang desain grafis, karena dia salah satu elemen di grafis harus ada foto gitu ya. Dan foto itu menjadi bagian dari elemen komposisinya dia. Supaya dia memahami estetika dari foto itu, ya lo belajar fotonya. Simple ya. Gitu ya. Nah, kalau dianimasikan foto itu dijadikan sebagai tekstur gitu ya, atau dijadikan sebagai reference gitu. Sehingga pendalaman fotografinya berbeda dengan mereka. Jadi bahasanya ngajarinnya jangan, karena kenapa? Waktu SKS-nya itu banyak kepake sesuatu yang fundamental bagus, tapi kalau dianimasi wasting gitu, paham ya? Karena lo harusnya fokusnya di sini gitu. Itu contoh. Tapi orang dunia fotografi bilang, enggak bisa bos. Fotografi harusnya begini. Nggak salah buat dia. Tapi dia lupa rumahnya di mana. Itu kedua ya. Nah, yang ketiga berbicara gambar figure drawing, benar ya? Pasti sekolah seni desain itu pasti dapat lah figure drawing. Ada perspektif drawing, figure drawing gitu. Atau drawing 1, drawing 2 lah bahasanya di perguruan tinggi. Terus Pak, gue itu belajar di ITB. Figure drawing yang begini bos, ada objek di depan gue merefleksikan objek itu di depan mata gue dan gue merefleksikan ke media gambar gue, bener ya? Sampai gue belajar namanya sampai gue belajar namanya shading di situ dengan metode hatchingnya supaya gue dapat volume, biasanya gitu ya, itu bahasanya. Nah, karena memang esensinya di kelas itu adalah lo mendapatkan proporsional volume di dalam gambar dari cara lo melihat. Itu gitu, logikanya gitu ya. Tapi pada saat itu diterapin animasi bilang, bos kita nggak begitu. Kenapa? Karena animasi yang dibutuhkan itu adalah proporsi pasti. Kedua adalah kecepatan dia menggambar. Hatchingnya itu nggak perlu. Belajar hatching itu volume itu nggak perlu gitu. Karena itu bisa diakomodir di area yang lain. Nah sehingga bisa jadi figure drawing animasi itu hanya sifatnya rough sketch gitu ya. Tapi figure drawingnya di seni enggak Pak. Gue harus utuh gitu loh, sampai ada volumenya, sampai ada lightnya gitu. Nah, kenapa harus rough sketch? Karena dia dalam hitungan 5 menit harus ganti gaya. Hitungan 5 menit harus ganti gaya. Gue cepet-cepetan. Nanti yang berikutnya semenit ganti gaya. Jadi siapa yang lambat ya sorry to say, itu kan apa? Nah itu contoh gitu. Jadi logikanya adalah yang lupa, kadang-kadang kita lupa adalah gue membawa marwah fundamentalnya nih gitu. Tapi lupa rumahnya di mana ya gitu. Sehingga akhirnya pada saat diterapin nggak salah, kalau emang jumlah SKS-nya cukup, sikat bos gitu. Tapi kalau jumlah SKS-nya nggak ada, kita harus celahnya di mana nih? Gitu. Akhirnya, oke, kalau betul esensi ini doang, supaya dia bisa mengembangkan ke tempat lain. Itu contoh ya. Jadi itu terjadi di kita dan kita iya benar. Kenapa? Karena ada batasan waktu pembelajaran gitu.
Ini sebagai analogis ya. Moga-moga banyak kontradiktif, tapi itu experience yang saya dapat. Kira-kira seperti itu Mas ya. Nah, kita masuk yang tadi yang level 6 gitu ya. Kalau memang ternyata perguruan tinggi seperti apa? Perguruan tinggi itu seperti ini level 6. Di level 6 adalah satu, dia harus menyelesaikan masalah. Gitu. Makanya kalau anak perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi, kalau bikin masalah gitu ya, udah sorry to say, judul skripsinya itu lu kenapa judulnya bikin masalah, lu harusnya kan menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah, nggak ada empati loh. Jadi anak lulusan S1 itu harus empati duluan. Makanya orang bilang design thinking bos gitu loh. Karena proses design thinking itu bukan belajar desain, bukan. Design thinking adalah dimulai dari empati. Tanpa ada empati lo nggak akan ngerti problematika orang, lo nggak akan ngerti apa gitu. Itu contoh deh. Terus kedua adalah dia memang memiliki berbagai alternatif solusi. Jadi karena dia harus melihat ada masalah ini tuh ternyata bisa diakomodir dengan model A, model B, model C. Jadi variabel itu dia harus belajar variabelnya ya. Jadi kalau ditanya, terus kemudian ide kamu gimana? Aduh, saya nggak ada ide lagi Pak. Wah udah sorry bos. Ngerti maksudnya? Itu bahasanya. Bahasanya kalau misal di lulusan S1. Jadi kira-kira ada ide lagi? Saya nggak ada Pak gitu. Ya terus lu gimana? Apa belajar fungsinya lu belajar ide S1? Karena kenapa? Lu nggak memiliki variabel solusi terhadap pemecahan masalahnya. Terus kemudian dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Bisa ngebayang ya? Yang dimaksud hasil kerja organisasi adalah bahwa ternyata Pak, responsibility gue di level 6, gue terus melihat 5, 4, 3, 2. Bener ya? Bener kan? Responsibility gue di 6, gue harus lihat 4, 5, 6, 2 gitu. Nah, analogisnya dibalik. Makanya Pak, dari semester awal, itu selalu diajarin psikomotorik untuk seni. Bener gak? Pasti itu. Seni, DKV, itu psikomotorik yang diajarin. Ya tadinya kan gue nggak terbiasa dunia ini, tapi gue belajar. Makanya esensi dari sekolah seni dan desain adalah estetik, bener ya, estetik gitu ya. Dia harus ngerti estetik gitu. Bagaimana lo ngerti estetik? Lo harus coba dulu cara A, cara B, cara C. Nah, cara-cara yang dimaksud itu ada di level 2, 3, 4, 5. Paham ya maksudnya? Jadi dengan dia memahami basic fundamental itu, makanya dia bisa bisa diberi tanggung jawab untuk pencapaian hasil kerja. Loh kenapa? Karena gue tahu Pak salahnya di mana. Mereka pakai tekniknya itu, harusnya ini. Paham ya? Nah, anak-anak sekarang kan enggak. Satu, kelas-kelas yang teknikal, males, nongkrong, rokok aja Pak, gitu ya. Gitu ya. Terus ada anak yang memang udah dapat given tuh intinya dia nggak perlu belajar, dia bisa. Tapi salah bos, lu tuh memang udah dikaruniai kelebihan gitu. Lo harusnya pada saat lo masuk ke kelas lo belajar metodologinya, ngerti? Komposisi ini kenapa? Dia tahu ini bagus, tapi kalau ditanya ini kenapa bagus, nggak tahu. Tiba-tiba aja apa kepikiran? Enggak, itu nggak bisa begitu kalau didesainnya. Gitu. Dia harus kenapa? Oh ternyata Pak, ini secara konsep komposisi ini itu begini. Oh iya dia ngerti. Jadi kenapa dia mengerti? Karena satu, lu harus dapat diberi tanggung jawab pencapaian. Yang dimaksud diberi tanggung jawab pencapaiannya adalah pada saat lo melihat nggak bisa Pak, ini kurang bagus. Kenapa kurang bagusnya? Karena, nah itu tuh maksudnya. Pernah ketemu nggak klien yang bilang, gue nggak suka. Iya nggak suka nama. Kenapa nggak suka di mana? Pokoknya nggak suka aja deh. Ngerti maksudnya? Nggak bisa begitu bos. Kalau kliennya masih enak udelnya dia, karena dia yang punya budget. Kalau kita kan nggak bisa. Pada saat kita mensupervisi seseorang, nggak bagus aja gini bos, lo komposisi ini nggak balance, bener ya. Kalau fotografi lo ini begini-begini, lo bisa ngomong. Karena kenapa? Saya ngerti fundamental Pak. Nah ini level 6. Jadi jangan untuk yang tadi yang level 6, jangan yang sudah, waduh Pak saya sekarang udah saya sekarang udah semester 7, 8, ya sudahlah. Masih ada waktu lah untuk membalik lagi semester 1, 2, 3, 4 kemarin belajar apa, bener ya. Supaya pada saat skripsi tugas akhir, saya secara penuh memahami esensi saya di perguruan tinggi. Nah ini kira-kira level 6. Jadi kalau Pak, masukin Pak bola-bolanya. Nah ini bola-bola level 6 nih. Tuh banyak banget. Iyalah pasti banyak. Kalau tadi SMK hanya 3 bola kan? Level 6 berapa bola nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, quality control. Pak, gue jadi harus, ya kan lo bertanggung jawab terhadap satu organisasi itu kan. Lo harus quality control. Terus bagaimana saya tahu quality control? Ya lo nggak akan pernah bisa tahu kalau lo nggak pernah coba dulu di awal, bener dong. Semester 1, semester 2, bener kan?
Makanya ada fase eskalasi di dalam perguruan tinggi. Semester 1 adalah technical dulu. Bener kan? Biasanya semester tahun pertama kalau perguruan tinggi 4 tahun, tahun pertama technical dulu. Technical dulu karena itu cara lo berkomunikasi. Technical dulu. Setelah technical dapat baru berbicara estetik. Benar ya? Benar. Indah itu di mana? Itu belajar estetik. Pada saat dia ngerti estetik baru dia berbicara meaning. Kenapa ini begini? Nah, itu S1 tuh. Nah, setelah dia berbicara, ini tahun ketiga ya. Tahun kedua kan estetik. Tahun ketiga itu berbicara meaning. Tahun keempat dia berbicara apa? Universe. Kenapa? Apa yang sebenarnya gue harus buat? Universe. Anda udah membangun dunia kreatifnya Anda. Itu perguruan tinggi 4 tahun. Tapi kan nggak bisa SMK 4 tahun begitu. Enggak. Ya, beda-beda lah. Beda-beda pendekatan. Tapi tadi kalau bertanya level 6 ya kira-kira begini. Terima kasih Pak. Siap. Tapi semester 1 kami belajar bahasa Indonesia, Pancasila, agama, Pak. Ya itu wajib dong, Bos. Itu bahasa Inggris juga. Itu mata kuliah universitas. Itu emang ada porsinya. Lu harus ngomong mata kuliah di prodi lu. Pasti itu. Benar ya? Iya. Nah, makanya yang tadi disebutin bahasa Inggris paling cuma 2 SKS. Kalau ada nama SKS baru kita serbu. Bener ya? Kalau bahasa Inggris nama SKS baru lu serbu. Gak bener, masa gue ngambil kompetensinya ini, ngajarin bahasa Inggris nama SKS. Paling cuma 2 SKS, bener gak? Bener, mata kuliah umum sih. Ya wajar dong, jangan dikomplain itu. Bener. Yang lu lihat mata kuliah inti. Inti lo apa? DKV cek. Inti lo apa? Multimedia cek. Itu pasti SKS-nya lebih dari 2, 3, 4, 5, 6. Bener gak? Benar. Iya. Nah itu dia. Paham ya tapi ya? Oke, paham banget Pak. Ya, moga-moga paham ini ya. Tapi balik lagi nih, satu problem solver ya. Anak-anak perguruan tinggi, sorry itu mahasiswa Gen Z sekarang nih udah. Jadi lu bikin karakter bikin masalah gitu sebenarnya. Harusnya dia ini ada masalah, gue pecahin Pak pakai ilmu gue. Gitu. Terus teamwork. Kan kebutuhan teamwork kan. Jadi ada anak gue nggak bisa kerja tim Pak. Ada yang salah sama lu bos. Gitu dia. Di perguruan tinggi ya. Karena itu yang dituntut. Terus kemudian creativity. Sehingga logikanya gini, tepuk jidat aja kita. Lo plagiat. Ini kalau ada anak di dunia seni ya, dunia visual, ada plagiat, tepuk jidat aja. Bos, berarti lo gak kreatif lo. Waduh, saya gak ada ide Pak. Saya ngeliat aja itu, saya coba dompleng. Plagiat namanya. Di sekarang, lo hanya ditegur. Nanti pada saat profesional, di jail lo. Di penjara. Kan gitu kan. Tapi kalau anak SMK, dia plagiat. Nah anak SMK nih, plagiat boleh apa enggak? Sejawab enggak? Boleh. Ayo, anak SMK plagiat boleh apa enggak? Lebih tepatnya ini ya, referensi kali ya. Ya, sebenarnya plagiat kan berarti. Dia meniru, bener kan? Dia meniru. Anak SMK secara metodologinya plagiat boleh apa enggak? Boleh. Itu kan? Itu harus jadi perdebatan tuh. Ini kita belum masuk ke soal malah nih. Ini masih di area lain, tapi nggak apa. Maksudnya seru nih. Ada perbincangan seperti ini menjadi seru karena kenapa? Dengan adanya umpan balik, ada dialog seperti ini, maka otak kita jalan. Bener ya? Otak kita jalan. Bener banget. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kok Bapak berani sih Pak? Kenapa anak SMK itu justru diajarkan plagiat? Bener ya? Lo tahu nggak esensi plagiat? Ya gitu ya. Nah, ini masuk yang berikutnya. Kita masuk yang berikutnya. Balik ke sini nih. Tuh. Ini screen udah nongol ya? Bener ya? SMK di level berapa? Level 2. Level 2 level apa? Execution. Bener, operasional. Terus kemudian kerjaan di level 2 apa? Melakukan, mengerjakan. Lo bisa ngebayang nggak? Lo bos punya perusahaan, lo bosnya. Bener ya? Ide dari lo dong. Bos dari lo. Lo udah ngerancang dari lo. Cuman harus diproduksi massal, bener ya? Nah, udah dari lo dan lo udah kasih lagi ke klien doyan banget. Thank you Pak, sorry Pak, thank you Pak, kita ada deal, saya produksi massal dulu ya, bener ya? Nah, yang produksi massal ini level 2 ini kan, yang diproduksi massal tiba-tiba, jelek Pak desainnya tadi, gue rubah ya Pak, itu dikasih ke bos lo, langsung besoknya, lu sekarang gue pecat. Kenapa? Karena justru tugas lo adalah ini ada yang namanya desain, lo implementasikan desainnya menjadi bentuk jadi. Nah itu tuh. Berarti ini ada namanya desain, lo implementasikan desain itu menjadi bentuk jadi. Itu vokasi di situ.
Lu tuh Pak, saya harus mendesain. Iya nanti, lu ngambil S1, bener ya? Kalau lu ngambil S1, disitulah tempat lu. Tapi kalau di vokasi enggak. Karena tugasnya vokasi ada ya tadi, dia mesin produksinya. Nah sehingga akhirnya kalau di dalam konteks pelatihan, ya, ini saya agak jam-jam karena seru nih. Nah ini nih, lu dapat klien Pokemon, bener kan? Dapat klien Pokemon, kan logikanya, gue harus bisa membuat Pokemon semirip mungkin, kan bener kan? Karena gue dapat klien untuk bikin aset Pokemon di game yang terbaru mereka. Nah karena pada saat sekolah nggak diajarin konsep plagiat, diajarin konsep modifikasi, bener nggak ya? Harusnya amati tiru ya, kan ATM. Bener banget, bener Iya kan? banget. ATM-nya belum katam, tiba-tiba modifikasi. Akhirnya anak itu tidak mempunyai framework. Kemungkinan modifikasi kenapa? Wah saya nggak kepengen dibilang peniru. Enggak bos, lu memang harus niru. Kalau nggak kepengen peniru, nagin lulus SMK ke S1 deh. Kalau S1 niru, baru tuh DO. Bener ya? S1 nggak boleh. Tapi vokasi boleh, karena kerjaan dia begitu. Makanya kalau tapi, nah pertanyaan gini nih, kalau gini, kalian tuh harus ngerti proporsi. Ya tadi, fundamental menggambar itu ngebantu. Bener nggak? Sebenarnya itu sih sebenarnya. Fundamental gambar ngebantu banget. Oke, Pak, gue ngerti sekarang proporsional karena gue ngebantu itu. Tapi karena gue pakai 3D, maka skill gambar gue diberikan sebagai basic talk. Tapi gue terapin ke 3D gitu. Nah itu bisa. Nah kan kayak gini kan enak klien. Oh, oke keren. Nah kalau lo tiba-tiba begini kan males klien. Mau revisi sampai 10 kali. Habis itu nggak ada. Stop kita sama. Kan nanti ya. Lo kenapa bisa begini? Tahu nggak kenapa bisa begini? Karena nggak pernah dilatih metodologi itu. Live. Nah, Kak, Bapak ngomong metodologi, ya inilah yang dinamakan metodologi gini. Jadi ini sebelum, nah di dunia vokasi itu ini aja dilakukan. Serius deh, bos. Pengulangan, repetisi, akselerasi, eskalasi. Repetisi kan? Lo kenapa harus repeat, Pak? Kalau lo nggak ulang di project yang sama ya. Di project yang sama, kalau lo nggak ulang, maka lo akan nggak kuat hafalannya, betul ya? Lo nggak akan tahu salahnya di mana, benernya di mana. Jadi vokasi gitu, karena konsepnya meniru. Cuman karena yang dibutuhkan produktivitas, ya tolong dong setelah lo gambar satu selesai, asumsi ini gambar, sama belum gambar, wah di Pak kelasnya 3 jam gitu, 3 jam belum kelar Pak, sikat terus, baru satu gambar. Udah, besoknya lagi kasih gambar yang sama, tapi 2 jam kelar. Ngerti ya? Bisa ngebayang nggak anak itu, oh ya tadi sebelum caranya begini, sekarang gue mau coba cara yang begini deh. Udah, repetisi kan, baru yang kedua, repetisi minimal 3 kali. Selesai gambar yang sama, tapi waktunya sejam. Bener ya? Itu pasti lebih cepat dia. Karena dia mengulang. Dia tahu yang salah yang mana. Dan dia jadi hafal. Baru lakukan akselerasi. Ya tadi kan otomatis dong akselerasi ya. Tadi ya gambarnya 3 jam, dipercepat 2 jam, dipercepat 1 jam, mau lo sikat makin menit juga silahkan. Karena dia sudah dapat akselerasi, maka dia bisa ngukur. Bener dong? Kalau gambar kayak gini nih, dengan teknik yang kira-kira gue bisa bayangin, setengah jam kelar. Ngukur dong. Kenapa? Diulang. Nah, dengan Anda bisa mengakselerasikan, maka Anda berhak eskalasi ditingkatin. Tadinya gambarnya box doang, gitu ya. Tapi box udah bener nih. Di eskalasi, organik, di eskalasi gitu. Nah, itu benar. Tapi setelah eskalasi kan berarti kan asumsi. Lu gambar box nih, diulang 3 kali. Sehingga akhirnya yang pertama butuh 1 jam, yang kedua butuh setengah jam, yang ketiga butuh 10 menit kan gitu kan. Akselerasi dong. Sekarang eskalasi, box udah ya, pindah ke segitiga. Nah itu ngerti, segitiga ulang 3 kali. Itu metodologi vokasi. Loh kenapa? Ya tadi peningkatan kompetensi skill. Nah metodologi yang banyak dipakai di guru-guru adalah, ini refleksi ya, kan refleksi itu penting ya. Kerjaan satu project selesai, sudah kita next project lainnya, bener gak? Logikanya, Bu kita belum tangkap. Nah itu dia, saya belum hafal, modelnya itu saya belum hafal. Dan saya harus pindah lagi kasus. Yang ada, saya harus mikir lagi, dan saya tiba sampai kelar, saya nggak dapat framingnya kasus ini, saya pindah ke kasus lain. Paham? Nah itu terjadi.
Jadi kondisinya begini nih kondisinya. Dan itu ternyata saya temukan bukan di SMK ya. Saya temukan di vokasi level D3, D4. Saya ketemu tuh buat DKV, khusus DKV. Dan saya, kenapa ada yang salah nih guru-guru, dosen-dosennya. Terus ternyata ketemu. Saya mapping semua dosennya sekolah vokasi yang di DKV. Guru-gurunya, dosen-dosennya lulusan S1 DKV. Sehingga marwahnya dia, S1 DKV begini. Itu kan keilmuan ya. Terus dia implementasikan di diploma. Salah kamar, bos. Nah, itu dia maksudnya. Karena keahlian. Metode keahlian bukan keilmuan. Kalau keilmuan ya lo hajar filosofis. Kalau keahlian enggak, yang lo hajar skill. Bener ya? Loh, kenapa Bapak ngomongnya begitu? Karena ini yang dituntut. Ini adalah, moga-moga lancar ya internetnya. Kita balik. Kalau lu yang punya perusahaan, demen nggak punya staff kerjanya kayak gini? Semua orang demen gue Pak, gila kerjanya cepat, rapi, benar nggak? Ini nih, orang-orang di vokasi itu di sini kerjaannya. Tapi jangan tiba-tiba lu ganti menunya. Potong leher lo dipecat. Karena urusan ganti menu bukan urusan lu. Urusan ganti menu, ganti desain, itu urusan yang di atas gitu ya. Nah, gimana caranya saya bisa dapat skill ini? Yang tadi tuh, repetisi gitu ya. Akselerasi, satu lagi, eskalasi. Bener gak? Nah ini metodenya gitu loh. Gue jamin deh, secara empiris, ini bisa terkejar asal lo serius. Kan banyak buku-buku berbicara dari yang namanya dipaksa, terpaksa. Bener kan? Dipaksa, Pak. Pak, saya ini gak suka Pak ini, Pak. Lu gak suka, gak kerja, gak lulus. Oh iya Pak, sorry Pak. Wah, komplain. Dipaksa kan? Dari terpaksa dipaksa. Dipaksa terpaksa kan? Karena kalau gak ngerjain gak lulus. Nah, karena dia diberlakukan proses seperti itu, maka jadi biasa. Bener kan? Lu nggak usah dipertajam, lu akan ngelakuin. Karena dari konsep biasa dari biasa akan menjadi budaya, habit. Nah itu dia. Ini dia habit orang ini. Orang kita kan dikasih api di atasnya, bro, panik-panik kan gitu ya. Kalau banci-banci salon kan begitu kan, nggak berani kan, kenapa? Bukan begitu caranya. Tapi, nah ini yang terjadi di metode ini ada yang terjadi di, sebentar, saya ada ininya nggak? Oh nggak ada. Yang terjadi di F1. Oh iya, nggak bisa dicepetin. Sorry. Jadi di F1 itu kalau di compare F1 tahun sekarang sama F1 tahun dulu pada saat di pit stop itu pergantian banyak total berapa ribu persen beda banget. Kalau tahun 70-an itu ganti bannya bisa sampai 5 menit. Intinya drivernya masih bisa wudhu dulu kalau dia muslim. Wudhu, sholat duha dulu kalau memang ini pagi-pagi. Tapi kalau yang drivernya yang sekarang F1 yang sekarang saking cepatnya itu mobil ketinggalan 1 detik jaraknya jauh kan gitu ya. Jadi otomatis dia harus percepat gaya. Itu nggak sampai 1 detik kelar semua. Jadi orang itu kalau mau dia kentut itu nggak sempat. Para mau minggirin dikit, dia harus lagi. Itu kompetensi. Jadi kompetensi skillnya naik. Karena kenapa? Karena kompetisinya begitu. Nah, gimana caranya ini bisa terjadi? Ya tadi metodologinya. Satu diulang gitu ya. Habis diulang kemudian diakselerasi, dipercepat prosesnya yang tadinya jamnya segini, makin lama makin pendek, makin cepat. Yang terakhir adalah eskalasi. Ditambahin detailnya kasusnya. Kira-kira gitu Pak Buya. Nah, ini yang kita belum berbicara ya. Tapi oke, sekarang kita karena esensi sekarang UKK sih ya. Tadi kan intermezzonya. Nah, sehingga akhirnya secara teoriticalnya harusnya gitu ya. Harusnya lulusan vokasi itu fluensi 1000 jam di skill itu harusnya. Karena ini yang dibutuhin fluensi ini. Karena dia full capable. Dia full capable gitu loh. Full capable-nya di sini nih bahasanya. Contoh ya. Kan orang bilang gitu, kompeten gak lo gitu ya? Bener gak? Ini kalau bahasa kementerian, lo kompeten gak gitu skill lo? Kompeten dong gitu. Pasti tanya, lu ngerti gak ini apa? Tahu Pak, gue dapat pelajarannya, knowledge sebenarnya kan. Terus lu tahu gak ini ngerjain? Tahu Pak, gue pakai software ini begini-begini, bener tahu ya. Lu tertib gak? Ini susah nih anak Indonesia nih. Habit lo, sikap lo bener-bener ini ya kadang-kadang ada yang kurang ngajar nggak? Itu tergantung sekolahnya mendidiknya gimana, bener. Tapi pertanyaan 3 ini cukup nggak? Nggak cukup bos. Ini hanya working ability skill, kemampuan lo buat bekerja. Tapi akhirnya jadi komplain. Aduh Pak, gue kok nggak dipanggil-panggil ya Pak? Gue submit ke pekerjaan kagak ada yang mau terima gue gitu ya. Karena
perusahaan itu nggak butuh 3 ini. Dia butuh keempat dan kelima. Performance lo sama goal. Performance itu adalah kemampuan lo untuk mengerjakan itu tepat waktu dan sesuai. Dilakukan kerjaan itu. Lo diminta 2 jam kelar. Gitu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan goal tuh gini, ada satu titik Anda akan bilang, ini ada kerjaan gini, berapa lama bisa kerjain? Capek kan lo disuruh nentuin kan? Terus lo lihat, lo mikir kalau dengan skill gue, teknik gue, dengan kapasitas yang ada, sejam, Pak. Nah itu goal tuh. Pengertian goal adalah Anda bisa mengukur berapa lama kerjaan Anda kelar. Itu goal namanya. Nah inilah production ready skill. Kalau Anda masuk di level ini, sebenarnya bisa didapat. Caranya di mana? Magang, bener ya? Tapi magangnya yang bener. Jangan magang sifat administratif aja. Wah, gampang Pak, saya dapat nih reviewnya, saya dapat tanda tangan. Jangan, magang beneran gitu loh. Kenapa? Karena dibutuhkan performa. Karena dari magang itu gue naik level Pak, dari level 2 ke level 3. Akhirnya kompetitif Pak, dengan SMK yang sama. Kok gue keterima Singapura ya gitu bahasanya. Karena gue kompetitif, gue latihan terus. Ini bahasanya. Jadi ini sepintas mengenai tadi dunia vokasi, bagaimana gambaran bahasannya. Karena kita masuk ke dalam ya soal nih. Ini lagi nih. Jadi sekarang bagaimana Pak? Oke, agak panjang ya. Moga-moga masih semangat. Jam berapa sih sekarang? 9:30 lah. Iya. Terus sekarang cara nilai nih. Jadi guru sama asesor nih. Gimana cara nilai anak? Bener nggak? Vokasi mah paling gampang cara nilainya. Selama lo terapin adalah imitasi. Bener nggak? Loh, kenapa saya harus membuat soal yang berimitasi dengan jargon imitasi, dengan karya imitasi? Karena memang skill mereka dibutuhkan di production. Benar ya? Kecuali beda si sekolahnya enggak Pak. Kami memang mau meluluskan anaknya not as employee Pak. Kami mau meluluskan anaknya luaran sekolah kami entrepreneurship, itu baru benar kreasi di bawah. Kan tergantung jargon sekolah dong. Karena lo kalau di-set menjadi entrepreneurship, intinya setelah lulus mampu berwirausaha sendiri dengan skill lo. Kalau lo pakai imitasi, digedor polisi terus, ketakutan. Karena kenapa? Wah, gue takut nih, gue mengambil orang konveksi lah, bikin desain, tiba-tiba, wah supaya laku nih kita nih, kaos kita, tempel aja logo Mickey Mouse. Tapi tahun depan udah aman tuh Mickey Mouse, udah selesai licensingnya dia gitu ya. Nah, tempel logo Mickey Mouse gitu. Tapi kan lo jadi kejar-kejaran sama polisi. Karena lo menggunakan metode imitasi. Kalau berbisnis susah, Bos. Tapi kalau pekerja, imitasi justru dibutuhin. Karena bukan gue yang ngurusin ide, Pak, kreatif. Itu biar lulusan S1. Benar ya? Di level 6, 7, 8. Di level 5, 4, 3, 2. Itu hanya fokusnya, lo kasih desain apa aja, bisa gue kerjain. Nah, itu tuh. Yang keren tuh gitu. Kan pernah ketemu tuh bengkel-bengkel mobil ya. Yang aksesoris modif ya. Lu kasih desain apa aja, gue bisa bikin. Nah itu tuh the best vokasi tuh. Itu yang benar. Ngerti ya masih ya, Dek? Nah, tinggal akhirnya ini harus dibedakan imitasi sama kreasi yang tadi. Bagaimana melatih imitasi gampang. Ada desain, tinggal implement desainnya. Jadi kalau ada desain nggak sesuai, nggak lulus kan gitu, nggak kompeten, selesai itu aja deh. Nggak perlu bilang, waduh Pak anaknya berusaha Pak, nggak tidur, nggak ada masalah Bu kalau tidur-tidurnya. Yang masalah karyanya, bener. Kayak gini tuh gak diterima, nilai udah jelas gitu. Itu contoh. Ini paling gampang nilainya. Jadi bikin gambar mirip nggak? Gitu. Karena kalau lu gambar nggak mirip, gimana lu mau kerja sama orang, Bos? Gitu. Tapi kalau di S1 beda shifting. Semakin mirip, semakin bahaya loh. Gitu ya. Karena lo ada di kreasi. Makanya di S1 di kasusnya yang kayak gini-gini nih. Cobalah Anda kreasi, ciptakanlah sebuah karakter dari bentuk sederhana botol kecap. Oh itu kreasi kan? Terus ada yang bilang, gue gak suka. Iya Pak, marketnya bukan lu. Boleh dong. Karena studi consumernya adalah yang ini, bukan Bapak studi consumernya. Pada saat Faza Meong, mahasiswa saya, bikin Shizuki, kemudian pada saat Shizuki itu dimasuk ke karya tugas akhir, dosen yang gue bilang, gue gak suka main. Iya Pak, wajar Bapak bilang gak suka. Kenapa? Karena marketnya bukan Bapak. Simple dong. S1 punya kreasi itu. Karena kenapa? Market share gue itu adalah ini Pak marketnya. Dan mereka punya karakteristik ini. Bapak tuh market yang sana. Bukan sasaran mutu dari karya gue. Wajar, make sense. Itu S1. Jadi kalau anak SMK dikasih kreasi, gak sanggup mereka. Nah ini kesalahan nih guru-guru sekolah ya.
Jangan suruh mereka mendesain, Pak Bu, karena bukan di levelnya mereka. Nah, sehingga akhirnya jadi kira-kira paham ya. Nah, sekarang kita masuk nih mapping luaran. Sehingga based on dari, nah ini beberapa sekolah sekali mengatakan, Pak, seharusnya nih saya tuh memapping sekolah saya itu sebenarnya positioningnya di mana. Itu penting, Pak Bu. Apalagi yang kaprodi gitu ya. Kepala sekolah mungkin karena terlalu lebar ya. Karena konsentrasi kalian kan banyak di sekolah itu. Tapi kaprodi yang fokus di sana dia harus mapping. Sekolah gue ini adalah positioningnya di mana? Positioningnya. Loh, kenapa Bapak Ibu ngomong seperti itu? Karena dengan saya tahu positioningnya, apakah skill lulusan anak saya fokus ke spesialis? Apa skill lulusan anak saya fokus ke generalis? Itu hasil mapping, Pak Bu. Tanpa ada yang mapping, kasihan anak-anaknya. Ya itu. Dengan hasil mapping itu maka kurikulumnya akan begitu. Itu spesifik. Sehingga contoh, Pak, ada Pak permintaan spesialis. Cuman beda pulau, Pak. Itu benar kan? Kan jadi pertimbangan. Gimana caranya ya? Anaknya mau nggak dikirim ke sana? Atau mungkin nggak ya mereka kita bawa ke sini? Banyak pertimbangan. Karena beda distrik. Benar ya? Tapi di distrik saya, Pak, gila Pak, pekerjaan animasi itu ternyata lebih generalis. Itu hasil mapping, Pak Bu. Boleh gitu. Haknya sekolah. Nah, cuman dalam konteks yang nasional, kita bicara nasional ya. Kita nggak berbicara regional, nasional. Nasional mengatakan lo level 2 spesialis. Benar nggak? Dari deskripsi tadi ya. Tapi kalian bisa mendinai, enggak Pak, di kota kami nggak hidup pakai spesialis. Boleh dong. Boleh. Gitu ya. Tapi bagaimana caranya? Itu ada shiftingnya itu. Nah, sinkronisasi kurikulum itu sebenarnya untuk ngedetect itu sebenarnya. Nah, sehingga akhirnya balik lagi, yang kalau luaran menyeluruh ini, dia itu harus terbiasa karena menyeluruh, kita nggak tahu dia akan ada di mana. Nah, itu tuh. Karena dia industrinya menyeluruh skillnya, kita nggak tahu nanti pada saat dia lulus, dia akan diterima di mana. Makanya diajarkan proses awal dan proses akhir. Dimatangkan itu. Beban jadi beban. Benar kan? Karena semua dia harus dikuasai. Tapi yang khusus enggak, fokus di produksi luaran khusus. Karena kita tahu Pak, rekanan kita bukan di sini dan bukan di sini. Kita ngambil di sini kompetitif sama S1. Nggak bisa, kita nggak kuat. Areal pre-production ya. Nggak kuat, kita nyerah, nggak bisa kompetitif. SMK itu kuat di sini. Sama di post production ini contoh. Mappingnya di situ. Nah, sehingga baliklah ke mapping nasional. Nasional, Pak, kok nggak ada yang generalis? Ada, gitu. Jadi kita bantu ya. Pak, kita tuh nggak ada nih kerjaan kayak gini. Tapi gimana? Nah, sekarang bahasanya gini. Bagaimana cara satuan pendidikan menaikkan kualifikasi siswanya di mitra industri adalah dengan cara UKK. Benar kan? Nasional kan? Ujian nasional nih, UKK. Akhirnya keluarlah 10 skema. Benar ya? 10 skema ini bisa keluar. Ini dari publish tuh, sudah publish. Ketik aja Mitra Studi. Nanti akan ada skema okupasi di website Mitra Studi. Ada 10 skema. Nah, saya bantu nih. 10 skema ini bagaimana cara mendeskripsikannya. Ini nomor 1. Nah, yang susah itu adalah LSP yang harus bikin materi uji kompetensi. Nah, ini mereka lagi kebakaran jenggot nih, LSP. Bener ya? Karena dia udah nggak mungkin menggunakan skema K13 kurikulum 2013, udah nggak mungkin lagi K13 karena itu SK-nya sudah dikeluarkan dan diturunkan, tidak boleh menggunakan skema uji yang K13 yang Bapak Ibu dulu pernah tahu itu. Sekarang menggunakan skema uji kurikulum Merdeka. Di mana saya bisa dapat? Mitra Studi website. Dan di dalam itu untuk animasi ada 10. 3 tuh masih ada tuh Pak. 3 yang cacat tuh masih muncul. Tadi saya koreksi Pak, kenapa nggak turun? Oh iya Pak, untung dikasih tahu. Jadi yang realnya 10. Nah, 10 ini berarti LSP tinggal melihat dari 10 ini mana yang LSP dan orang-orangnya sanggup bikin soalnya. Kan itu doang. Ini mapping. Dari 10 ini sekolah saya dan rekanan sekolah-sekolah ini fokusnya di mana? Kan itu bisnis, benar kan ya? Dengan berbicara fokusnya di mana, dia tahu bisnisnya. Tapi dengan caranya kita ngambil yang ini, dia juga tahu bahwa orang-orang saya yang sanggup nomor 3, 4, 7, 8. Boleh dong? Jadi kesanggupan.
Saya juga jamin LSP nggak mungkin ngambil 10-10-nya. Meledak juga mereka buat soal MUK-nya, kan gitu kan. Ya carilah yang paling terbaik. Tapi ada 10 tipe soal yang bisa dipilih siswa. Yang jadi jebakan, bukan, yang jadi nanti masalah adalah LSP-nya hanya sanggup bikin satu, gitu. Dia nggak sanggup bikin yang lain. Jadi siswa yang nggak ngerti storyboard habis loh, karena dia nggak ada pilihan soal lain di sekolah itu, karena LSP-nya mengajukan satu soal. Nah itu yang habis. Tapi kalau ternyata kalian LSP-nya kami siap 5 soal, karena kami sudah melakukan assessment di lapangan, sekolah ini memang fokus di 5 ini paling banyak, sekolah itu fokus di 5 ini paling banyak, dan akhirnya para asesor kami dilatih untuk mempelajari ini sehingga bisa bikin MUK. Itu yang benar tuh, paham ya? Karena ini akan dipakai di Februari tahun depan. MUK ini sebagai ujian nasional. Kita mulai. Saya kasih bantuan. Skema sertifikasi okupasi junior. Soalnya gimana? Kasih aja skrip. Selesai udah. Skema ini nih, soalnya gimana? Ini soalnya, ini hasilnya. Clear ya? Ini soalnya, ini hasil. Sebelah kiri soalnya, kanan hasilnya. Kasih aja skrip. Pak, saya nggak ada script writer. Halo, pakai ChatGPT aja kelar lah. Ini saya kasih gambaran ya. Pakai ChatGPT ya, tinggal mau main skripnya itu masuk skrip dan skenario mau masuk di shot, di scene apa sequence. Jangan kasih sequence lah, bikin perkara aja nanti ujiannya. Boleh sih kalau ujiannya 24 JP boleh lah 3 hari kan. Boleh itu variabel silahkan. Ya, tapi intinya Pak, saya nggak ada orang yang belajar punya skrip, pakai ChatGPT ya, AI udah selesai. Karena tugasnya anak-anak baca skripnya, kemudian dia buat storyboardnya dari skrip. Jangan soalnya tolong buat sebuah cerita. Udah salah tuh. Bener ya. Jangan suruh anak suruh buat cerita. Karena unit kompetensinya kagak ada suruh buat cerita. Serius deh Pak. Jadi anak-anak, Pak saya nggak bisa bikin skrip Pak. Tenang aja, karena lo dikasih skrip. Terjemahkan skrip ini, skenario ini ke dalam bentuk frame story board. Yang ngambil ini pasti harus jago gambar. Bener ya? Pastilah. Karena nggak bisa pakai yang lain kecuali digambar. Nah ini prinsip Disney benar di sini. Karena pekerjaannya nggak bisa. Jadi anak ini harus proporsinya bagus, perspektifnya bagus, gitu, komposisinya bagus, sinematografinya bagus. Nah itu dia. Itu di sini tuh. Maka tadi analogis yang saya mempelajari seni murni itu wajar karena saya tahu outputnya ke sini Pak. Itu make sense. Itu benar-benar benang merahnya kuat tuh. Bener ya. Nah kita masuk lagi ke soal skema yang berikutnya. Ini storyboard artis. Nah ini skema yang baru. Tahu nggak skema ini dibuat karena kenapa? Nah ini dia. Di sekolah negeri karena memang apa ya, peruntungan nama negeri tersebut menjadi incaran, benar ya? Nama negeri itu menjadi incaran siswa, benar kan? Sehingga proses masuk negeri kan berdasarkan grading nilai kan? Mungkin animasi di sekolah itu dipilih nomor 3 atau dipilih nomor 2. Nomor 1-nya dia maunya masuknya yang bagian jurusan yang lain Pak. Cuman grading nilainya nggak masuk, turun tergerus ke bawah, benar kan? Jadi ada siswa yang masuk animasi bukan karena mau, tapi karena tergerus pilihannya dan dia akhirnya mendengkam di animasi. Gue nggak mau keluar negeri nih, benar ya? Tapi gue nggak bisa gambar, gue nggak bisa animasi, gue nggak bisa seni, tapi gue nggak mau keluar negeri. Nah itu sering terjadi kan? Akhirnya dikasih ruang sama nasional. Sudahlah, ambil aja production koordinator. Kerjaannya ngapain? No. LSP membuat production brief gitu ya. Dari production brief nanti anak itu bikinlah sebuah breakdown dari production 3D, production animasi. Di production brief akan dibuat serial animasi 2 dimensi. Nah gitu ya. Dengan teknik ini, dengan gaya ini, ada tuh deskriptifnya. Nah, tolong dibuatkan sebuah production detailing terkait itu. Jadi, ini admin ya Pak, admin. Jadi anak yang ngerti animasi tapi nggak punya skill, dia bisa pakai teknik ini. Paham Pak Bu? Nah ini nih pintu masuk anak-anak. Aduh kasihan Pak, anak saya Pak. Stres Pak muka kakak. Kenapa? Nggak bisa 3D Pak, itu satu. Terus nggak bisa 2D Pak. Dia animasi, anak masa nggak bisa 2D 3D? Ya kan ada nih production coordinator. Paham ya? Nah itu celah baru. Skema yang berikutnya, junior lighting, rendering, compositing. Soal MUK-nya dikasih sebuah aset blank, bener ya? Aset blank.
tolong di asset blanknya itu dikemas lightingnya, dikemas settingan rendernya, dikemas compositingnya, kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. 3D, ini pasti 3D. Terus berarti si LSP itu udah mempersiapkan aset. Jadi jangan mereka suruh buat aset, karena di unit kompetensi tidak ada modeling, tidak ada. Mereka udah terima modelingnya. Jadi berarti, nah ini susahnya bukan LSP itu bukan buat soal, tapi mempersiapkan aset soal, gitu ya. Nah kalau yang script kan gampang, ChatGPT. Kalau ini kan nggak bisa, harus ada yang bikin, terus habis itu biar nanti diselesaikan oleh anak-anak untuk level lighting, rendering, dan compositing. Berikutnya, skema 3D rigger artist. Fokusnya ngerig doang. Dia, Pak, gua nggak suka estetik, gua 0. Gitu. Kalau gua harus tes estetik, pasti gua nggak lulus. Ada anak kayak gitu kan? Tapi gue jago, Pak. Jago tuh segala macam. Dia demen banget di technical. Dan akhirnya dikasihlah cara ngejalannya. Ya sudah, ini kita kasih model, rigging modelnya, sehingga dia bisa dites rig function. Nah itu dia. Ini yang rigging doang ya. Jadi modelnya udah ada. Jadi si LSP udah kasih modelnya. Di soal nanti itu udah ada modelnya. Tinggal model itu dibuat rig. Nah ini untuk yang skema sertifikasi 3D rigger. Berikutnya, skema sertifikasi 3D modeling. Sama kayak Pikachu tadi. Kasih model, sesuatu model, terus buat model ini. Bila nggak mirip, udah. Nggak kompeten kan gitu doang. Paling gampang kan. Bila mirip, kompeten. Ada batasan toleransi lah. Terus kemudian, skema 3D animator. Fokusnya di shot aja. Karena bikin shot itu udah lama. Jangan fokusnya bikin film. Jangan bikin shot. Jadi soal apa? Brief aja, brief. Brief adegan. Ngerti ya? Terus kemudian sudah ada karakternya. Rigging udah ada. Tinggal mereka gerakin. Ya kira-kira gitu. Nah ini untuk ujian sertifikasi 3D animator. Untuk yang, nah ini nih. Ini celah. Kalau tadi kan yang production coordinator itu ada celah untuk anak yang di bawah rata-rata, Pak, skill animasinya, skill visualnya, wah malah jelek, bakal nggak lulus dah kalau dia dites itu. Maka dia bisa ditempatkan di production coordinator tadi. Nah ini anak yang memang, Pak, saya ini kalau suruh bikin karakter, Pak, aduh nyerah, Pak, mendingan gue udah pasti nggak lulus. Maka dia bisa masuk ke motion graphic. Tinggal dikasih brief, logo brand, terus kemudian dia buat animasi logo itu. Paham ya? Motion graphic aja. Ini motion graphic, 2D aja. Memang nggak dikasih soal 3D, karena akan jadi PR. 2D motion graphic aja. Tergantung soalnya. Tolong Anda buat kampanye dari Menkominfo, udah silakan. Gitu ya. Tolong Anda buat kampanye di kebudayaan, itu silakan. Itu motion graphic tuh. Nah, kemudian 2D aset. Fokusnya bikin aset aja. Tapi kan nggak mungkin lo bikin aset satu-satu kan. Ya secara otomatis kalau berbicara aset, lo juga harus berbicara komposisi pastilah. Ya itu bisa dikemas itu. Soalnya apa? Brief gitu ya. Soalnya apa? Dan mereka pasti akan suruh buat aset karena mereka aset creation. Tapi mereka nggak suruh buat animasi. Terus yang soal berikutnya, 2D frame by frame. Ini hanya bisa dipilih sama orang yang bisa gambar dan jago gambar, gitu doang. Iya. Karena kalau dia nggak bisa gambar, nggak lulus loh pilih kayak ginian. Soalnya apa? Brief, udah gitu aja. Karakter kucing, gitu ya. Yang dimana dia ketemu benda yang dia mau eksplor benda itu apa. Nah, ruang eksplorasinya ada dibuat gimmick beginilah, ada dibuat begitu, itu nilai tambah. Paham ya Pak Bu? Pakai aset nggak Pak? Nggak usah pakai aset, tetap anak suruh gambar. Kan gitu ya. Ini anak nih, kasih brief aja, script. 2D cut out. Brief aja Pak, sama brief. Cuman ada aset. Udah ada aset. Aset itu yang mereka nanti pisah-pisah segala macam. Nah, nanti tugasnya mereka tetap animasinya yang dilihat. Tapi animasi bukan digambar. Nah, ini juga menjawab tadi. Pak, kalau gue suka 2 dimensi, mestinya pengertian gue 2 dimensi, gue sukanya 2 aksis. Aksis ketiga gue gak demen. Gitu ya. Tapi gue gak bisa gambar. Tapi gue bikin animasi. Cut out. Paham ya? Maka ini celah. Bagi anak yang mau ngambil 2D, tapi gak bisa menggunakan gambar. Gitu dia. Nah, ini kira-kira refleksi dari 10 soal itu. Nah, untuk soal selesai. Baru sekarang tanya jawab. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Dedi. Buat sobat-sobat, kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau langsung open mic atau via chat. Ini ada yang nanya yang tadi ya Mas, masih ada yang bertanya apa tentang beberapa. Di sini ada Mas Benz, apakah sertifikasi bisa membuat kita level up dari semisal kita mahasiswa S1 mau level up saat fresh grade ke level 7 apa 7 dan 8? Apa bisa ya Pak Dedi? Oh ini oke gini, kalau kamu kuliah S2 otomatis naik gitu ya. Kalau kamu kuliah S3 otomatis naik. Simple ya. Mau naik bukan dari skill tapi dari jalur sekolah, pendidikan, sekolah lagi, sekolah lagi itu naik tuh. Benar ya? Tapi kalau memang dari S1 langsung bekerja, cara naiknya gimana kan gitu kan pertanyaannya. Itu adalah prestasi. Apresiasi dari prestasi kamu. Contoh gini, Ibu Susi Menteri Perikanan ya, bener ya? Kan dia selalu digandangkan ini lulusan SMP gitu ya. Karena SMA nggak DO kan. Tapi karena prestasi di kementerian berhasil membuat skalanya internasional ya, diapresiasi oleh internasional gitu loh. Dengan kapasitas manajemen organisasinya dia sebagai menteri. Dia diapresiasi ke level 9. Padahal kalau berdasarkan degree-nya dia SMP, dia level 1. Jadi kan kok bisa naik ke atas karena diapresiasi. Paham ya? Jadi Anda itu mau naik level ya orang sekelilingnya di industri itu mengapresiasi gokil nih orang, gila nih orang. Nah itu tuh, itu otomatis tuh. Bahasanya gitu ya, otomatis mendapatkan rekomendasi publik bahwa dia tuh sebenarnya jago. Kalau kita bahasanya jago ya. Tapi kalau dideskripsikan dia di level ini sebenarnya. Kira-kira gitu. Oke, semoga menjawab ya. Yep. Nah, ini kelanjutannya Mas. Dari Mas Rizal, ini berhubungan dengan visa kerja. Kalau semisal untuk pembuatan visa itu minimal harus D4 atau S1 dan hanya ada di level 6. Apakah berarti sertifikasi profesi dari BNSP itu bisa dijadikan dasar untuk pembuatan visa kerja untuk bekerja di luar negeri? Oke. Gitu. Industri kreatif di luar negeri, logikanya gini, luar negeri itu sekarang, perusahaan-perusahaan sekarang sudah tidak melihat degree. Jujurly, bener ya? Nggak melihat negeri. Degree itu nggak dilihat. Google udah nggak ngeliat degree kok. Nah, apalagi industri kreatif, dia nggak lihat degree, yang dilihat portofolio. Clear ya? Industri kreatif ya? Animasi kan industri kreatif. Yang dilihat portofolio. Dia nggak ngerti, dia nggak, what the hell, lu nggak sekolah lo apa, portofolio lo gokil, tapi gokilnya lo gini nih, yang dimaksud gokil lo gini. Kalau gokilnya lu, Indonesia, asumsi lu mau ke Jepang ya, gokil lu Indonesia, sama gokil yang di Jepang, sama dengan ngapain gue ngambil lu, ngerti ya, simple ya. Kenapa? Karena cost gue, ya gue nggak ada overhead cost, gue tinggal hire orang Jepang. Tapi gokilnya lu, di atasnya orang Jepang kita, gue ambil lu, simple ya. Jadi kan perjuangannya tuh lebih hebat, logikanya gitu. Makanya jalur sutranya nih, kalau mau ke luar negeri, ini jalur sutranya gitu ya. Lo mau jalurnya ke timur apa ke barat? Udah itu doang deh. Kalau dari titik sentral ya, di titik. Kalau mau ke barat, maka dari ini titik sentral ya. Ini dari Palembang, mau arah ke barat nih ya. Sorry, dari Sumatera ke barat, ke Jakarta dulu, bener ya. Fighting Jakarta Bandung, pokoknya Jakarta Bandung Jogja itu fighting sampai Malang, Jawa tuh fighting. Setelah fighting sana bisa, lompat ke Bali. Dari Bali, lompat ke luar negeri. Itu jalur sutranya ya. Tapi kalau mau ke timur ya, timur utara segala macam, dari Sumatera, loncat ke Batam. Dari Batam, tinggal ambil keluar. Paham ya? Jadi turnamennya itu begitu. Jangan tiba-tiba lo dari tempat lo, tiba-tiba langsung keluar. Wah, habis lo babak belur. Nggak dapet turnamennya. Ngerti ya? Iya, benar banget. Oke. Nah, ini ada dari Mas Aji Sakti, raise hand. Boleh Mas, silakan. Open mic aja. Yang mau ditanyain. Ya, terima kasih Mas Hadi atas kesempatannya. Izin bertanya, Mas Dedi. Yes, Pak. Jadi dengan skema okupasi yang sudah rilis ya kemarin ada 10 itu, itu menjadi pencerahan lah buat saya juga sebagai guru sekaligus kepala program juga di SMK seperti itu. Nah, pertanyaannya ini hanya memastikan sih. Jadi apakah nanti skema okupasi yang 10 itu
sudah pasti nanti kan ada LSP yang mengambil gitu ya, yang menggunakan. Dan apakah itu juga skema itu juga akan digunakan di SMK yang melakukan uji kompetensinya itu mandiri gitu, yang ngambil paket dari dinas. Karena emang kita tahu sebelumnya paket dari dinas itu kayak itu tadi dengan soal yang paketnya hanya 4 dan itu wah gila banget tuh, dari 3D animator dia harus pre-production sampai post-production seperti itu. Nah, ya pertanyaan yang kedua, apakah kita pihak sekolah itu bolehlah memsepil skema okupasi yang 10 ini ke anak-anak siswa mulai dari kelas 10 umpamanya, biar mereka bisa mengeksplor dirinya mereka. Ketika berarti nanti kalau lulusan SMK ini aku harus bisa ini nih, kayaknya aku kesini nih, bagusnya nih aku bisa gambar, bisa ini, kayaknya aku bisa ngambil yang storyboard deh, atau aku yang jadi 3D modeler deh. Nah seperti itu. Pertanyaan 2 itu sih Mas, terima kasih banyak. Oke Pak, jadi saya bantu pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama adalah yang tadi Mas sebutkan, maka secara otomatis pemerintah daerah itu masih mengambil soal K13, kurikulum 13, bener ya? Itu pasti, kalau bahasa itu ya. Di grup tuh masih pegang nggak, Di? Ini gue lagi coba ya. Itu SK-nya udah keluar, Mas. SK-nya sudah keluar, K13 itu sudah di take down. Masih ada. Nah ini nih. Ini gue ada. Ada ya? Oke. Ada. Jadi kalau mereka ketemu sama Dinas daerah ya, masih menggunakan itu, sudah keluarin aja ininya. Nih. Ini nomornya nih. Dari BNSP ya, surat edaran. 2013. Jadi, inti dari ini adalah semua skema yang dimana, ini ada nama-nama nih. SKK ini level, nah ini ada nih. Level 2 animasi, benar nggak Mas? Ntar pasti deh ketemu deh. Ada. Itu nama-nama skema yang tersebut di sini itu adalah tidak dapat dipergunakan lagi, benar ya? Permohonan blanko paling lambat 4 Desember 2023. Berarti logikanya kemarin Februari 2024 kalau masih K13 sebenarnya nggak sah, benar kan? Iya benar. Cuma kan jaraknya pendek, gila Pak, soalnya dibuat dan ini pemberitahuan Desember, Februari dah harus dipakai, benar kan? Nggak mungkin ganti kan? Iya. Tapi akan menjadi temuan bila mana tahun depan di Februari masih menggunakan yang ini. Berarti terjawab ya Mas tadi ya? Ya, benar. Oke, berarti aman ya? Oke. Aman. Oke, siap. Nah, yang kedua apa tadi ya? Saya tadi lagi Mas ngomong, saya nyari. Spill ke siswa tentang 10 skema ini. Skema yang tadi. Spill itu masih boleh apa maksudnya? Kayak spill? Dikasih tahu ke itu ya Mas Haji ya. Coba Mas Haji dijelasin. Ya, jadi kita kayak memberitahukan lah bahwa goals mereka di SMK jurusan animasi itu ini nih ada 10 gitu, ada 10 pilihan. Tinggal kita sebagai pihak sekolah itu mungkin bisa mengarahkan anak-anaknya, mengakomodir, membimbing untuk mereka bisa mencapai goalsnya masing-masing gitu. Paham, Mas? Bisa masuk website ini nggak? Ya bisa. Sudah. Pertanyaannya, untuk masuk ke sini perlu nomor induk keguruan nggak? Apalah nik apakah gitu? Enggak kan? Berarti orang tua bisa ngelihat, siswa bisa ngelihat, benar nggak? Benar. Berarti ini di ruang publik. Ini di ruang publik. Siapapun bisa download, nggak usah spill, benar ya? Jadi skemanya dengan isinya itu udah bisa download, udah bisa siapapun bisa ngelihat mau yang ini kayak isinya tuh bisa dilihat lah. Paham ya? Nah, yang nggak bisa dilihat soalnya MUK-nya nggak bisa dilihat, karena itu masih rahasia LSP. Nah, yang tebak-tebakan, ini soalnya kayak apa? Jangan sambil soalnya ngehe itu doang kan? Nah, sekarang jadi PR adalah apakah LSP dengan timnya mampu menerjemahkan itu menjadi PR lagi tuh Mas. Jadi skemanya udah benar, tapi bisa jadi soalnya nggak benar, bisa jadi dong. Ya. Karena ketidakpahaman itu wajar Mas, karena baru muncul, pada saat ini baru muncul, kemudian orang menginterpretasikan sendiri kan, kayak inilah nih sertifikat okupasi, ini contoh yang agak baru-baru nih. Nah ini kan baru nih, junior lighting rendering compositing, benar kan, baru nih.
Ya. Terus kemudian muncul nih, pasti si LSP ngelihat unit kompetensinya kan, apa sih ini latar belakangnya, walaupun ada penjelasan, ada pasti kan interpretasi, Mas. Nah, interpretasinya itu masalahnya yang berhak membuat soal hanya mereka. Tiba-tiba, wah gila ada gambar yang dinilai, membuat penceritaan di gambar digital rendering yang dinilai. Yang dinilai artistik cahaya 3D-nya dinilai. Yang dinilai compositing 2D yang dinilai, benar kan? Terus berarti kan ini yang dinilai kan, benar kan? Terus tiba-tiba soalnya mereka itu harus membuat asetnya. Salah nggak? Salah. Salah kan? Karena nggak ada aset nomor berapa. Kalau anaknya pinter, Pak, komplain. Saya nggak bisa ngerjain ini. Kenapa? Kagak ada penilaiannya kalau saya disuruh buat aset. Nah, itu dia. Ya. Jadi ada nanti akan ada gap tuh interpretasi. Makanya paling enak sih Mangga Udang sekolahnya punya LSP itu. P1-nya sama ya. Itu benar-benar tolong dong gitu loh. Jangan sampai bikin malu gitu. Nah, itu tuh, Pak. Paham ya, Pak? Jadi PR-nya berikutnya soalnya sekarang. Kalau unit mah udah dijaga nasional, benar kan? Klaster okupasi udah dijaga nasional. Soalnya nggak bisa, itu tergantung LSP masing-masing. Iya. Semoga membantu ya. Oke, terima kasih Mas Dedi. Ya, thank you. Ada lagi? Ada lagi? Udah malam Sobat-sobat nih. yang ingin bertanya? Ini pasti jomblo semua ya. Paling diributin istri, Mas, kalau istri. Iya. Oke. Tahu aja Mas Hadi. Ya, ini kayaknya ini udah nggak ada lagi, Mas ya. Cuman satu pertanyaan dari aku ya, Mas. Ini dari sisi luaran sekolah ya, luaran sekolah dan institusi. Artinya nanti untuk penguji UKK ini itu harus asesor ya, Mas? Sebenarnya gini, Mas. Ada legitimasi dari BNSP, siapa yang berhak menguji. Menguji itu dibagi dua. Satu menguji secara pedagogi ya. Jadi yang berhak menguji secara pedagogi ada asesor. Karena dia memang sudah tersertifikasi kalau menguji kompetensi dengan standar nasional BNSP harus ini gitu ya. Yang nilainya begini. Terus tapi kemudian asesor memiliki keterbatasan karena ada kompetensi keahlian. Saya nggak ahli di situ, bener ya. Tapi evidence anak ini saya bisa nilai. Kan ternyata dia nggak memiliki backup evidence-nya gitu ya. Ini contoh. Untuk misalkan okupasi X gitu ya. Di okupasi X ini udah jelas-jelas di MUK di KUK-nya gitu ya. Itu ada tahapan segini, bener ya. Gue tanya dong tahapan ini mana, bener kan? Terus anaknya nggak bisa, waduh Pak, saya nggak nyimpan itu Pak, bener nggak? Dia sebagai asesor mampu menjustifikasi anak ini workflow-nya berantakan, bener ya? Oke lah, satu temuan dia nggak oke, dua temuan. Tapi kalau misalkan dari rangkaian total 30 temuan, 20 temuan itu ternyata dia nggak bisa menjawab, nggak kompeten di sisi itu teknis. Nah, ada kompetensi keahlian. Tinggal pertanyaannya, asesor mau menjustifikasi bahwa dia ahli apa enggak? Kalau dia enggak ahli, ambillah eksternal. Bener ya? Nah, kira-kira gitu sih bahasanya. Siap. Artinya kan ini ya Mas ya, dengan adanya asesor dan dia juga ahli di situ, itu kan artinya komponen ini ya, data reviewnya itu kan sesuai dengan BNSP kan, bukan yang kayak kemarin Mas pakai angka kayak gitu. Tapi jadi gini, lu gitu sebagai asesor ya, kalau lu sebagai asesor pasti lu harus membuat laporan yang sesuai pagunya BNSP, bener ya? Hanya asesor yang ngerti kan, orang dia dilatih untuk ke sana kan? Iya, gitu ya? aplikasi gitu kan Mas. Tapi karena budget terbatas, penyelenggara budget terbatas kan ya? Siap. Kalau yang nguji 2 orang, kan gue bisa. Gue juga bisa nguji. Nah, itu silahkan kemampuan dia untuk nguji. Tapi kalau dia nggak bisa, panggil profesional. Tapi kan budget lagi kan? Iya. Nah itu. Iya, siap. Aku cuma jawab buat diri aku sendiri, Mas. Iya. Sebenarnya kan kalau kemarin. Tapi kan kalau profesional nggak bisa menjawab itu kan? Gue nggak bisa melangkahnya. Gue bisa melihat endingnya doang. Iya. Tapi kalau profesional punya asesor, bisa Mas? Makanya dia harus berada di dua kutub. Iya, 2 kutub. Prosesnya dia nilai. Siap. Terus kemudian kok di SKK ini apa namanya? Critical. Apa namanya? Kok gue jadi lupa sih.
Aspek kritis. Oh, aspek kritis. Aspek kritis mana bos? Kasih lihat aspek. Kagak dilewatin sama dia, pantesan gagal, selesai udah. Iya, gitu. Gitu ya. Siap. Oke, Mas, thank you, tercerahkan. Oke, gitu aja ya buat sobat-sobat semuanya. Ini karena waktu terbatas ya, karena kita udah not ke Mas Dedi jam 10. Karena nanti butuh istirahat dan lain-lain. Terima kasih banyak buat sobat-sobat semuanya, dan semoga ini informasi dan ilmunya ini bisa mencerahkan buat kita semua ya, tentang persiapan UKK, yang mau ikut persiapan UKK, atau dari pihak sekolah yang akan menyelenggarakan UKK, dan pihak kampus juga. Terima kasih banyak buat semuanya, buat Mas Dedi juga terima kasih banyak. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin nanti kita bikin hard talk yang kedua tema ini lagi. Terima kasih banyak sobat semuanya, dan ada yang terakhir Mas? Kalimat terakhir atau apa? Kalimat terakhir. Iya, dari Mas Dedi. Enggak sih, maksudnya kita harus siap dengan perubahan itu aja. Apapun yang perubahan yang dimaksud tentunya yang semakin dekat dengan industri. Perubahan yang dimaksud semakin dengan industri. Jangan sampai nanti kita flashback ke yang lama yang masih salah, terus kemudian masih menggunakan gaya lama, padahal sudah ada jalan baru gitu ya. Nah, secara otomatis siapapun yang ada di sistem ini siap-siap berubah. Ada tuntutan yang memang secara nasional dirubah gitu ya. Karena memang industri meminta, terus kemudian ada workflow yang secara otomatis nggak pernah menjadi wacana gitu ya. Yang tadi repitasi, benar ya? Ingat itu di repitasi. Saya sih nggak prefer ATM ya, karena kalau ATM pasti T-nya pasti dilengkap menjadi M, bener ya? Iya, benar. Gara-gara gurunya nggak tahu. Ayo dong, masa kamu buatnya yang sama aja gitu kan? Ya makanya saya nggak menggunakan ATM, saya menggunakan satu repetisi, kedua akselerasi, ketiga eskalasi, kira-kira gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Dedi. Terima kasih buat sobat-sobat semuanya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di Hard Talk selanjutnya. Kita belajar berbagi bersama. Oke, ini ada record Zoom-nya ya. Nanti kalau udah selesai dan semoga lancar ya rendernya, itu nanti saya bagikan di grup ya. Jadi biar rekan-rekan bisa menonton ulang kembali seperti itu. Dan ini juga ada notulensi yang kita buat karena ini penting banget. Jadi nanti akan di-share juga. Oke, terima kasih banyak ya buat sobat-sobat semuanya. Sehat selalu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dedi. Siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya izin live ya. Ya, boleh Mas Dedi. Silakan. Oke, sobat-sobat semuanya, saya end all ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Ya, sama-sama. Recording